Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1731. Pertempuran. Beberapa hari berlalu, dan mereka akhirnya meninggalkan hamparan dataran bersalju yang sangat luas. Ada sungai di depan mereka, dan air di sungai ini sangat kacau. Ini seperti sungai induk yang sudah ada sejak penciptaan dunia. Seseorang tidak bisa memasuki sungai ini dengan sembrono, atau mereka akan langsung terbunuh oleh kekuatannya yang besar dan kacau. Setelah itu, mereka harus melawan arus sungai ini untuk mencapai suatu tempat di dekat asalnya. Setelah tiba di tepi sungai di sana, mereka pada dasarnya akan mencapai wilayah terdalam dari Severing Mundane Pool. Faktanya, seseorang tidak bisa terbang di atas sungai ini, karena uap yang naik dari sungai ini mengandung semua jenis senjata mematikan yang dibentuk dari peraturan Dao Agung. Ini adalah senjata yang dapat dengan mudah membunuh elit di Severing Mundane Tier, Dividing Soul Tier, dan bahkan Immortal Palace Tier. Jika seseorang ingin melakukan perjalanan di sepanjang sungai ini, mereka perlu mengumpulkan kayu dari pohon terdekat untuk membangun rakit. Selain itu, terlepas dari gua mana yang dipilih sebelumnya, semuanya pada akhirnya akan mengarah ke sungai ini. Jika seseorang gagal mencapai sungai ini menandakan bahwa mereka telah mati di dalam gua. Pepohonan di samping sungai ini sangat berharga. Tidak hanya dapat digunakan untuk membuat rakit, tetapi buah yang mereka hasilkan juga sangat berharga. Buah-buahan ini disebut buah mundane yang memutuskan. Seperti namanya, ini adalah buah yang bisa membantu seseorang maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Bagaimana itu bisa membantu? Buah-buahan ini tidak mengandung kekuatan di tingkat duniawi yang memisahkan, juga tidak mengandung pemahaman tentang tingkat duniawi yang memisahkan. Sebaliknya, menelan buah-buahan ini akan memungkinkan seseorang untuk menyerap kekuatan mistik surga dan bumi di alam misteri ini. Jadi, semakin banyak dari buah-buahan duniawi yang memutuskan yang dimakan seseorang, semakin banyak kekuatan mistis dari langit dan bumi yang dapat dikumpulkan seseorang saat memutuskan yang duniawi. Ini akan memungkinkan pemutusan hubungan kerja mereka menjadi mendekati sempurna. Tentu saja, seseorang tidak akan membutuhkan bantuan dari buah-buah duniawi yang memutuskan ini jika mereka sudah sangat berbakat dan dapat memerintahkan kekuatan mistik surga dan bumi yang tak terbatas dengan kemampuan mereka sendiri. Buah-buah ini digunakan untuk mendukung, dan aspek yang paling penting tetaplah pemahamannya sendiri. Ling Han dan kedua istrinya mulai berjalan di sepanjang tepi sungai. Mereka harus menemukan pohon-pohon yang berharga itu secepat mungkin agar mereka dapat menebangnya untuk membuat rakit. Jika tidak, tepi sungai akan segera menghilang, dan tidak akan ada jalan lain untuk mereka lalui. Keberuntungan ada di pihak mereka, dan mereka dengan cepat menemukan pohon yang menjulang tinggi. Ling Han segera menghunus pedang iblis-iblisnya untuk menebang pohon ini. Dia kemudian mengikis kulitnya dan menggergaji pohon itu menjadi papan. Setelah selesai, dia mulai menenun kulit pohon menjadi tali. Setelah menggunakan tali ini untuk mengikat papan kayu, sebuah rakit sederhana dengan cepat muncul di hadapannya. Ling Han secara alami melakukan semua pekerjaan berat ini sendirian. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan sentuhan akhir, dia melihat sekelompok 4 orang mendekati mereka. Ada kegembiraan di wajah mereka saat mereka melihat rakit yang hampir selesai. "Tinggalkan rakit kayu di sini dan pergilah," kata seorang pria muda dengan angkuh. 3 dari mereka berada di Genesis Tier, sementara salah satunya adalah Grand Elder Severing Mundane Tier. Namun, karena dia hanya menyelesaikan pesangon terlemah, dia secara khusus datang ke sini untuk melakukan pesangon keduanya. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengumpulkan cukup kekuatan duniawi yang memutuskan di dunia luar. Meski begitu,
seorang Grand Elder tingkat duniawi yang putus masih merupakan seorang Grand Elder tingkat duniawi yang memisahkan. Mereka memiliki keunggulan yang menghancurkan atas pembudidaya tingkat kejadian, sehingga mereka secara alami dapat bertindak sombong dan sembrono seperti yang mereka inginkan. Kakek pesangon pertama tampaknya berusia sekitar 50 tahun. Dia memiliki janggut pendek, dan tangannya diikat di belakang punggungnya saat dia memandang Ling Han dengan jijik. Kali ini dia tidak hanya di sini untuk melakukan pemutusan kedua, tetapi dia juga ditugaskan untuk menjaga 3 pemuda dari klannya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja pertama mereka. Bagaimanapun, ini juga momen paling mempesona dari klan Qi mereka. Sebenarnya ada 3 anggota generasi muda yang memutuskan hal-hal biasa mereka bersama-sama. Jika mereka berhasil, kekuatan klan Qi pasti akan melonjak ke ketinggian baru. Namun, sayang sekali memutuskan hal-hal duniawi tidaklah mudah. Memiliki 1 dari 10.000 orang yang sukses sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Ini adalah jalan yang sulit yang penuh dengan bahaya yang fatal. Ling Han menyapu pandangannya ke 4 orang sebelum bertanya, "Kalian ingin mencuri rakitku? Mencuri? Kami lebih kuat dari Anda. Jadi secara alami Anda harus mematuhi perintah kami. Jika tidak, mati," kata pria muda tadi. Ada niat membunuh yang mengancam di wajahnya. Ini adalah alam misteri yang benar-benar tertutup dari dunia luar. Faktanya, bahkan harta karun langka tidak akan bisa memulai kontak dengan dunia luar. Jadi, selama tidak ada saksi, mereka bisa dengan mudah membunuh orang untuk menutup mulutnya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat ke arah Permaisuri dan Heavenly Phoenix Divine Maiden sebelum berkata, "Sepertinya kita tidak bisa menghindari pertempuran." "Baiklah," kata Permaisuri. Dia secara alami tidak takut. Ling Han memindahkan Heavenly Phoenix Divine Maiden ke menara hitam sebelum bertanya, "Apakah kamu ingin ikan besar atau ikan kecil?" "Ikan besar," sang permaisuri menjawab dengan semangat juang yang melonjak. "Jangan khawatir. Hubungi saya jika Anda mulai kesulitan," kata Ling Han sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak takut dengan Grand Elder yang pertama pesangon. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, tetua agung seperti itu tidak bisa mengancam hidupnya. Permaisuri langsung berlari ke depan untuk menyerang Grand Elder pesangon pertama. Siu, siu, siu. 9 klonnya muncul di sampingnya, meninggalkan 10 permaisuri di medan perang. Namun, tidak ada dari 9 klonnya yang mengenakan cadar, jadi kecantikan mereka yang menakjubkan langsung membuat 4 pembudidaya dari klan Qi terpana. Sialan, sialan, bagaimana wanita cantik seperti itu bisa ada di dunia? Namun, Grand Elder pesangon pertama masih sedikit tercengang oleh kehebatan pertempuran permaisuri. Kekuatannya sudah jauh melampaui tingkat pembudidaya tingkat kejadian biasa, meskipun itu masih jauh lebih rendah dari para tetua besar pemutusan pertama. Bagaimanapun, kecakapan bertarungnya sudah bisa dianggap sebagai tingkat sesepuh tingkat duniawi Sudo Severing. Dia adalah keajaiban tertinggi. Hahaha. Kakek pesangon pertama tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia telah memutuskan yang duniawi, ini tidak berarti bahwa dia juga telah memutuskan emosi dan keinginan fananya. Dia segera meraih permaisuri. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang Grand Elder tingkat duniawi yang Sudo Severing? Di hadapan seorang Grand Elder tingkat duniawi yang putus, dia sama lemah dan lemahnya. Namun, kenyataannya sangat berbeda dari ekspektasinya. Permaisuri sangat kuat, dan Grand Elder pesangon pertama tidak dapat menekannya hanya dalam beberapa serangan. Namun, ini tidak masalah. Jika beberapa serangan tidak cukup, maka dia akan menambahkan beberapa serangan lagi. Ling Han juga bergerak pada saat ini, meluncurkan tinju ketiga pembudidaya tingkat kejadian. "Kamu sedang mencari kematian," 3 junior dari klan Qi meraung. Mereka semua membalas dengan serangan mereka sendiri. Tinju Ling Han melambung tinggi. Ledakan, seorang junior dari Qi Clan langsung hancur berantakan, langsung berubah menjadi awan daging dan darah. Dia benar-benar dilenyapkan. Di mata Ling Han, keempat orang ini bahkan lebih menjijikkan daripada perampok jalan raya sebelumnya. Karena itu, dia telah menyelamatkan para perampok jalan raya dan hanya melucuti kekayaan mereka.
Sekarang, bagaimanapun, dia membunuh junior dari klan Qi tanpa ampun. Dua junior yang tersisa dari klan Qi meraung dengan amarah yang liar. Mereka berdua sangat marah dan ketakutan. Ini karena mereka mungkin mengalami nasib yang sama persis. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Grand Elder Pesangon pertama benar-benar tercengang. Kedua pemuda ini terlalu luar biasa, dengan yang satu bahkan lebih kuat dari yang lain. Bagaimana ini mungkin? Jika mereka adalah tingkatan raja, dia seharusnya setidaknya pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Kalian semua berhak mati. Grand Elder Pesangon pertama melolong saat dia mengirim permaisuri terbang dengan serangan telapak tangan. Dia kemudian berbalik untuk menyerang Ling Han. Jika dia tidak menghentikannya, dua junior yang tersisa pasti akan dibunuh olehnya juga. Namun, Ling Han mengabaikannya dan terus menyerang dua junior Qi Clan. Bahkan sebelum kakek Pesangon pertama tiba, junior lain dari klan Qi dibunuh tanpa ampun oleh Ling Han. Kakek Pesangon pertama akan menjadi gila. Namun, dia akhirnya tiba pada saat ini, dan dia segera mencapai junior terakhir yang tersisa, memindahkannya ke alat dewa spasial. Setelah melakukan ini, dia tidak punya hal lain yang perlu dikhawatirkan. Dia segera berbalik untuk menyerang Ling Han. Saya akan menerima handicap 100 pemogokan. Ini kemenanganmu jika kamu bisa melukaiku, kata Ling Han sambil tersenyum. Peng. Grand Elder Pesangon pertama menyerang dengan marah, dengan serangannya yang liar dan semarah mungkin. Namun, setelah menyerang Ling Han, mereka hanya bisa membuatnya goyah dari kiri ke kanan. Serangan ini sama sekali tidak bisa melukainya. Kakek Pesangon pertama sangat heran. Orang aneh macam apa dia, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pembudidaya tingkat kejadian. Bahkan sesama tetua agung pemutusan hubungan kerja tidak dapat menahan serangan liar dan ceroboh darinya. Chapter 1732. Sumber air. Ling Han tidak terus saja mengalami pukulan yang paling berat. Dia menyalurkan 9 surga api, dan ledakan, nyala api membakar langit. Kakek Pesangon pertama itu segera mundur. Dia merasa jika nyala api ini menyentuhnya bahkan sedikit pun, dia akan terbakar habis. Dia hanya berhenti ketika dia mundur lebih dari 300 meter, matanya tertuju pada nyala api itu, dan ekspresinya berubah dengan cepat. Dia memantapkan pikirannya, dan setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa dia telah membuat keributan besar tentang masalah kecil. Nyala api ini memang sangat menakutkan, tetapi secara praktis tidak mungkin bisa menembus pertahanannya. Sangat aneh. Itu memberinya perasaan takut yang berlama-lama, tetapi faktanya itu juga tidak terlalu kuat. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan ide yang dia tidak berani percaya muncul. Api leluhur. Menurut legenda, ada total 9 jenis api leluhur di alam surgawi, dan itu adalah sumber dari semua api. Mereka juga bisa dianggap sebagai manifestasi paling langsung dari peraturan kebakaran. Seseorang pernah meramalkan bahwa jika seseorang berhasil mendapatkan semua 9 api leluhur, mereka akan berhasil mencapai peraturan api terkuat dan menempatkan di atas semua raja. Mungkinkah ini salah satu api leluhur? Jika tidak, pihak lain hanya di Genesis Tier. Jadi mengapa dia merasa waspada bahwa dia akan mati jika tersentuh oleh api ini? Bocah ini telah diberkati dengan keberuntungan surgawi, dan benar-benar memurnikan api leluhur. Mata kakek pertama yang terputus itu berubah merah karena iri. Bahkan Raja Surgawi pun tidak dapat secara mutlak dan dengan kepastian penuh menemukan harta karun tertinggi, namun sekarang hanya dimiliki oleh tingkat kejadian. Dia akan mengambil kesempatan yang ditakdirkan ini untuk miliknya sendiri. Hahaha, ini milikku. Kakek Pesangon pertama itu meraih Ling Han. Peraturan terjalin di sekitar tangannya. Ini akan cukup untuk menahan 9 surga api. Ling Han menghela napas. Grand Elder pemutusan kedua yang akan datang ke sini baru saja melewati cobaan berat selama pemutusan pertama selain dari Bei Xuanming. Tapi meski begitu, raja di antara raja-raja Genesis Tier seperti dia ini masih akan benar-benar tidak mampu menandingi leluhur Tiering Mundane Tier yang begitu lemah. Perbedaan antara level immortal dan level celestial sangat besar,
Tidak heran begitu banyak orang dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan berpikir bahwa tidak peduli seberapa besar perbedaan kekuatan yang mereka miliki dengan orang lain saat ini, mereka hanya harus maju ke tingkat mundane yang memisahkan, dan itu akan setara dengan memulai dari yang sama. Garis start. Haha, kita akan berhenti di sini hari ini, dan saat kita bertemu berikutnya, aku akan mengambil kepalamu yang malang itu. Ling Han membuang rakit kayu dan pergi bersama permaisuri, meninggalkan seorang tetua agung yang pertama meraung marah di belakang mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dao besar beriak di perairan sungai, dan mungkin hanya Raja Surgawi yang mampu menyeberangi sungai dengan paksa. Kita harus mencapai tingkat mundane yang putus secepat mungkin, kata Ling Han dengan sungguh-sungguh. Permaisuri mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka saat ini tidak terkalahkan di antara tingkat kejadian, mereka tidak akan berdaya jika bertemu dengan Grand Elder pesangon pertama, dan ini benar-benar tidak menyenangkan bagi mereka. Arus sungai sangat deras, tetapi tidak banyak ombak yang memercik. Itu sangat tenang sehingga sedikit menakutkan. Jika seseorang melihat lebih dekat ke perairan sungai, orang akan menemukan bahwa ada pola dao besar yang beriak di tengah-tengah air. Sayangnya, air sungai ini tidak bisa dikonsumsi. Jika tidak, bagi para pembudidaya yang membudidayakan peraturan air, ini akan menjadi harta yang berharga. Tidak ada makhluk hidup di perairan. Ini sangat normal. Jika ada yang benar-benar bisa bertahan hidup di air sungai semacam ini, maka makhluk hidup semacam ini harus setingkat dengan Celestial King Tier, yang akan menakutkan. Pergi ke sumber sungai, menara kecil tiba-tiba angkat bicara. Setelah memasuki alam surgawi, menara kecil seolah-olah menjadi tidak terlihat, dan pada dasarnya mengabaikan Ling Han sepenuhnya. Menurut kata-katanya, alam surgawi berlimpah dengan ki spiritual, dan sangat membantu untuk pemulihannya, jadi tidak bisa diganggu untuk memperhatikan Ling Han. Dia tidak berpikir bahwa itu benar-benar akan berbicara atas kemauannya sendiri saat ini. Ling Han dalam hati berkata, pasti tidak ada kabar baik setiap kali Anda berbicara. Apakah Anda telah menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk pemulihan Anda di sini? Menara kecil mencibir, dan berkata, saya curiga bahwa ada sumber air dari langit dan bumi di sini, dan awalnya direncanakan untuk membantu Anda mencapainya. Tetapi karena Anda mengatakan ini, maka saya tidak dapat diganggu untuk menjadi orang yang sibuk. Tunggu, apakah sumber air dari langit dan bumi itu? Ling Han bertanya dengan tergesa-gesa. Karena langit dan bumi telah melahirkan 9 api leluhur agung, lalu mengapa tidak ada ibu air yang memiliki level yang sama? Menara kecil berkata dengan datar, dan kemudian tidak memberikan komentar lebih lanjut setelahnya. Api leluhur, sumber air, tingkat yang sama. Ling Han menarik napas dengan tajam, dan bertanya, bisakah saya memperbaikinya agar menjadi kekuatan sumber saya? Secara teoritis, ya, kata menara kecil. Namun, saat ini, saya tidak memiliki keinginan untuk membantu Anda mendapatkan sumber air dari langit dan bumi sama sekali, jadi itu sekarang sama sekali tidak mungkin. Sial, menara yang sombong ini, bukankah dia hanya menggodanya sedikit? Ling Han menghela nafas, dan berkata, berhenti bermain-main dan seriuslah. Menara kecil bersorak beberapa kali, dan akhirnya berkata, sangat mungkin sungai ini terbentuk dari sumber air langit dan bumi. Jadi jika Anda menelusuri sumbernya, Anda akan dapat menemukan keberadaan sumber air. Bagaimana saya harus mengambilnya? Ling Han bertanya. Air sungai ini tidak bisa disentuh sama sekali, kontak sekecil apapun akan berarti kematian. Tanpa bimbingan saya, Anda secara alami akan mati, tetapi dengan kehadiran saya, semuanya akan berbeda. Menara kecil menyatakan dengan bangga, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Jelas, itu menyimpan dendam. Petik 2. Menara kecil yang baik, kata-kataku barusan terlalu kasar. Ling Han hanya bisa pasrah. Jika itu adalah musuh, dia masih bisa mengalahkannya, tetapi menara yang sombong ada di dalam tubuhnya, dan dia sama sekali tidak berdaya melawannya. Menara kecil mengudara lebih lama, dan kemudian melanjutkan, sebenarnya ini sangat sederhana. Anda telah menyempurnakan 9 api langit sebagai kekuatan hidup Anda,
Jadi Anda hanya perlu membungkus diri Anda dengan api 9 surga, dan Anda akan dapat menjamin bahwa Anda tidak akan terluka oleh sumber air. Apakah itu akan berhasil? Ling Han ragu. 9 surga api bahkan belum mencapai tingkat duniawi yang putus. Jadi bagaimana itu bisa menahan sumber air semacam ini? Bodoh, saya tidak meminta Anda untuk langsung menolak sumber air. Ini hanya sepotong aura yang merembes keluar dari sumber air. Jika 9 api langit tidak bisa menahan bahkan ini, lalu apa haknya untuk disebut salah satu api leluhur? Menara kecil bertanya tidak setuju. Tapi aku masih harus memutuskan ikatan fanaku, dan jika aku menyimpang dari jalan semula, Ling Han ragu-ragu. Jika dia melewatkan kesempatan untuk menerobos ke tingkat duniawi yang memisahkan, dia harus menunggu 10 juta tahun lagi, atau harus mencari lagi lokasi yang berbeda untuk memutuskan ikatan fananya. Tetapi jika dia juga harus menunggu 10 juta tahun, dia pasti akan memilih untuk pertama menerobos ke tingkat mundane yang memisahkan, dan kembali di masa depan untuk mengumpulkan sumber air. Sai, bagaimana aku bisa mendapatkan master bodoh sepertimu? Menara kecil mendesah putus asa. Seluruh alam misteri harus dibentuk oleh sumber air langit dan bumi. Jadi jika Anda dapat memperoleh sumber air, itu akan setara dengan memutuskan ikatan fana Anda di lokasi di mana kekuatan surga dan bumi paling melimpah. Dan itu masih belum cukup, Ling Han langsung lega. Ini bagus, itu tidak akan menunda masalah apapun. 9 surga api sudah sangat luar biasa. Jadi jika dia bisa mendapatkan sumber air surga dan bumi dan membuatnya menjadi sumber kekuatannya sendiri, sejauh mana kekuatan pertempurannya akan mencapai, dia menghubungkan masalah ini dengan permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix. Kedua wanita itu secara alami setuju bahwa dia harus pergi dan mengambil sumber air. Bagaimanapun, permaisuri bisa masuk ke menara hitam, kembali keluar ketika mereka tiba di tempat sumber air berada, dan menerobos ke tingkat mundane yang memisahkan di sana. Ling Han mengirimkan beberapa serangan telapak tangan, mendorong rakit kayu itu ke depan. Dalam perjalanan, dia juga bertemu dengan banyak orang hebat. Dia melihat bahwa pertempuran hebat terjadi antara beberapa rakit kayu ketika mereka bertemu satu sama lain. Orang-orang di kapal hanya perlu diledakkan ke dalam air, dan mereka pasti akan tamat. Mereka melakukan perjalanan lagi, dan dia terkejut menemukan Mao Suyu dan Zhang Chong. Jadi, dia mengikuti di belakang mereka berdua. Keputusannya ini sangat tepat karena kedua orang ini menghadapi cukup banyak gelombang serangan, dan dalam gelombang terakhir, mereka tidak dapat menyelesaikan serangan tersebut. Ling Han lah yang pindah dan membantu mereka menyelesaikan krisis mereka. Mata Mao Suyu tajam, dan dia mengenali Ling Han. Zhang Chong, sementara itu, merasa malu ketika dia memikirkan sikap sebelumnya terhadap Ling Han, dan bagaimana sekarang yang terakhir membantunya. Tanpa memperhitungkan permusuhan mereka sebelumnya, ini membuatnya merasa sangat menyesal. Karena itu, Ling Han menemani mereka dalam perjalanan itu. 2 hari kemudian, mereka pergi ke darat. Dari sini, mereka bisa menuju lokasi terakhir untuk Severing Mundane Tier, tapi itu juga tempat paling berbahaya di Severing Mundane Pool, Gua Kematian. Chapter 1733. Memutuskan ikatan fana di tengah danau. Yi, kenapa kalian tidak melanjutkan dengan kami? Mao Suyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka harus naik ke darat begitu mereka mencapai tempat ini, dan menuju ke Gua Kematian. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, kalian pergilah duluan. Kita masih harus pergi ke tempat lain. Di tempat lain, bukankah mereka datang ke Severing Mundane Pool untuk memutuskan ikatan fana mereka? Maka hanya ada satu tempat yang harus mereka tuju, tujuan akhir, Gua Kematian. Mengapa mereka harus pergi ke tempat lain? Tetapi karena Ling Han tidak berkata apa-apa, Mao Suyu tidak dapat menemukan apapun meskipun dia sangat penasaran. Dia hanya bisa terus maju dengan Zhang Chong di belakangnya dan hatinya dipenuhi kebingungan. Ling Han dan kelompoknya, sementara itu, melanjutkan perjalanan dengan rakit kayu dan melakukan perjalanan ke hulu. Ling Han berpikir dia tidak mengecewakan permintaan Mao Dai dengan mengirim Zhang Chong dan Mao Suyu ke sini. Tidak peduli apa,
Tidak mungkin dia bisa menjaga mereka berdua sepanjang jalan dan menjadi pengasuh mereka. Mereka bertiga menaiki rakit kayu, tetapi melihat Fu Xiaoyun dan Bei Xuanming baru saja menyusul mereka. Tetapi yang mengejutkan adalah mereka juga tidak naik ke darat, melainkan terus berjalan melawan aliran sungai, seolah-olah mereka juga menuju sumber air. Kedua belah pihak melakukan kontak mata. Fu Xiaoyun tanpa ekspresi, sementara Bei Xuanming menunjukkan ekspresi mengejek saat dia bertanya, "Semut saja, apa hakmu untuk bepergian bersama putra suci ini? Oh, tahukah kamu apa yang menjadi sumber sungai ini?" Ling Han bertanya dengan sengaja. Bei Xuanming mendengus dan membalas, "Apa yang perlu ku beritahukan padamu? Tidak mungkin kau berpura-pura tahu padahal tidak tahu." Ling Han tertawa keras. Seketika, Bei Xuanming menunjukkan niat membunuh. Semut kecil ini benar-benar berani mengejeknya. Dia segera ingin bergerak, tetapi Fu Xiaoyun menghentikannya, jadi dia hanya bisa menyerah karena ketidaksenangan. Fu Xiaoyun memandang Ling Han dan berkata, "Seorang senior dari klan saya menasihati saya bahwa jika saya ingin memutuskan ikatan fana saya dengan cara yang berbeda, saya hanya dapat menuju ke sumber sungai ini. Hanya kekuatan mistik dari langit dan bumi yang cukup untuk mendukung metode ini." Dia berhenti dan sepertinya memperhatikan perubahan apapun dalam ekspresi Ling Han. Tapi bagaimana mungkin Ling Han bisa mengungkapkan sesuatu? Jadi, dia melanjutkan, "Mengapa Anda ingin pergi ke sumber sungai juga? Memutuskan mundane dengan cara yang berbeda berarti menyerang langit dan bumi. Yang lainnya adalah ahli waris dari kekuatan bintang 3. Jadi tidak aneh jika dia tahu bahwa dia bisa mengirimkan serangan ke langit dan bumi." Tapi apa yang membuat Ling Han diam-diam senang dengan keberuntungannya adalah kenyataan bahwa seseorang hanya bisa mengirimkan serangan. Menyerang ke langit dan bumi di sumber sungai besar, dan itu tidak dapat dilakukan di gua kematian. Bagaimanapun, Mao Dai hanya menebak bahwa kolam mundane yang putus dapat memungkinkan dia untuk menyerang langit dan bumi. Tetapi dibatasi oleh tingkat kultivasi dan pengalamannya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan klan bangsawan dari tingkat istana abadi? Dia benar-benar harus berterima kasih kepada menara kecil. Jika bukan karena peringatannya, Ling Han tidak akan bisa menyerang langit dan bumi. Dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh serangan balik, atau hanya bisa mengirimkan serangan itu ke dirinya sendiri. Ling Han tersenyum dan berkata, "Betapa kebetulan. Saya juga ingin memutuskan ikatan fana saya dengan cara yang berbeda." "Hahaha, kamu pikir kamu bisa?" Bei Xuanming tertawa keras. Di antara pasukan veteran bintang 3, bukan rahasia lagi bahwa seseorang dapat maju ke tingkat duniawi yang memisahkan dengan mengirimkan serangan ke langit dan bumi. Tetapi menjadi sadar adalah satu hal, dan mampu melakukannya adalah hal lain. Bei Xuanming juga pernah berpikir untuk menyerang langit dan bumi. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berhasil. Pemogokan ini masih dikirimkan ke obligasi fana miliknya sendiri. Dan sekarang seorang bocah nakal yang muncul entah dari mana sebenarnya mengatakan dia ingin memutuskan ikatan fana dengan cara yang berbeda. Itu benar-benar lelucon. "Apakah saya bisa atau tidak, hanya akan diketahui setelah saya mencoba," kata Ling Han, tidak terlalu rendah hati atau sombong. Bei Xuanming ingin marah lagi. Seorang genesis tier belaka yang benar-benar berani berbicara dengannya dengan cara ini, namun Fu Xiaoyun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ayo kita jalan-jalan bersama." Dia sangat ingin tahu tentang Ling Han karena dia sama sekali tidak bisa melihat melalui dia. Harus diketahui bahwa dia telah mengembangkan teknik surgawi. Itu tidak terlalu merusak, tapi dia bisa melihat kondisi nyata orang lain. Tapi dia tidak bisa melihat melalui Ling Han. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu adalah karena kekuatannya jauh lebih tinggi dari miliknya. Apakah ini mungkin? Dia tidak percaya. Dia sendiri sudah menjadi raja tingkat genesis tier. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang jauh lebih kuat darinya? Pasti Ling Han telah mengembangkan teknik rahasia yang bisa menghalangi penyelidikannya. Ini membuatnya sangat penasaran, dan dia ingin tahu persis apa teknik rahasia itu. Ling Han tersenyum sedikit dan berkata, "Lupakan, aku tidak suka orang ini, dan orang ini juga tidak menyukaiku, jadi sebaiknya kita bepergian secara terpisah." Dia menunjuk ke Bei Xuanming. Bei Xuanming hampir meledak karena marah. Dia adalah Grand Elder pesangon pertama,
dan hanya dia yang berhak untuk tidak menyukai Ling Han. Apakah bocah ini memperlakukannya seperti mereka sederajat? Fu Xiaoyun tersenyum manis, bagaimanapun, dan hanya merasa bahwa Ling Han sangat menarik. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya harap Anda akan berhasil memutuskan ikatan fana Anda dengan cara yang berbeda." "Sama denganmu." Ling Han mengatupkan tangannya sebagai jawaban. Sekarang, dia juga merasa sedikit kasihan bagi Fu Xiaoyun untuk dicocokkan dengan Bei Xuanming. Dia jelas terlalu baik untuknya. Bei Xuanming menatap dingin Ling Han, niat membunuhnya melonjak. Dia pasti harus menemukan kesempatan untuk membunuh Ling Han. Ling Han bisa melihat ini, dan hanya tersenyum tipis. Dia hanya harus berhasil maju ke tingkat duniawi yang putus, dan bahkan jika Bei Xuanming maju ke pemutusan kedua, lalu apa? Dia masih bisa menghancurkannya. Kedua rakit kayu itu maju terus-menerus, melawan arus sungai. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari penuh, sumber sungai akhirnya muncul di depan mereka. Air sungai yang tak berujung melonjak keluar dari danau raksasa, dan ada batu besar di dalam air, membentuk sebuah pulau di tengah danau. Sangat sulit bagi mereka untuk mencapai titik ini. Ada banyak pusaran air dalam perjalanan mereka ke sana, dan kecerobohan sekecil apapun bisa menghancurkan rakit mereka dan membunuh mereka. Untungnya, kecepatan reaksi mereka sangat cepat, atau bahkan jika itu adalah Grand Elder pemutusan hubungan kerja pertama, dia masih bisa dihabisi dalam perjalanan ke sini. Di tempat ini, kekuatan mistis misterius dari langit dan bumi sedang bergulir, dan sangat melimpah. Setelah Fu Xiaoyun dan Bei Xuanming mendayung rakit mereka untuk berhenti di sisi batu, mereka berdua pertama-tama naik ke darat, dan kemudian menyimpan rakit kayu tersebut ke dalam alat roh spasial. Mereka berencana untuk memutuskan ikatan fana mereka di sini. Salah satunya mengincar tingkat celestial, sementara yang lain berencana untuk mencapai pemutusan kedua. Ling Han dan kelompoknya juga naik ke pantai di tengah danau, dan dengan cara yang sama menyingkirkan rakit kayu itu. Sementara itu, menara kecil sedang berbicara secara mental kepada Ling Han, memberitahunya bahwa sumber air dari langit dan bumi seharusnya berada di dasar danau ini. Untuk pergi ke bawah air sekarang, Ling Han menggelengkan kepalanya. Jika dia menyelam sendirian, dia akan khawatir tentang permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix. Jika dia membawa mereka ke menara hitam, permaisuri tidak akan bisa maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan fana seseorang, jadi bagaimana dia bisa membuang waktu? Selain itu, dia juga harus maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Dia berpikir sejenak, dan memutuskan untuk terlebih dahulu memutuskan ikatan fana dengan permaisuri. Setelah mereka maju ke Severing Mundanetier, dia kemudian akan pergi mencari sumber air dari langit dan bumi. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan beruntung. Tetapi jika dia tidak berhasil, maka dia hanya akan melupakannya. Dia selalu bisa kembali setelah dia menjadi Raja Surgawi. Tetapi jika dia melewatkan kesempatan ini untuk memutuskan ikatan fananya, dia harus menunggu 10 juta tahun lagi. Ini waktu yang terlalu lama. Dia memberitahu permaisuri ini, dan mereka berdua duduk di pulau di tengah danau, dan memulai terobosan mereka ke Severing Mundanetier. Meskipun mereka berdua telah mencapai tahap puncak tingkat kejadian, memutus tingkat duniawi adalah awal yang sama sekali berbeda. Semua pengalaman mereka sebelumnya tidak akan membantu. Mereka hanya bisa memahami kekuatan mistik unik dari langit dan bumi di sini, dan kemudian mencoba untuk mengontrol kekuatan ini untuk mengirimkan serangan ke diri mereka sendiri. Karena mereka tidak berpengalaman, ini sangat berbahaya. Dalam momen kecerobohan sekecil apapun, mereka bisa bunuh diri. Dan Severing Mundanepul adalah salah satu lokasi terbaik untuk memutuskan ikatan fana. Kekuatan mistis langit dan bumi ini juga sangat kuat, jadi kekuatan serangannya secara alami menakjubkan. Ling Han dan yang lainnya semuanya berusaha keras untuk terbiasa dengan kekuatan mistik semacam ini. Karena Bei Xuanming sudah pernah menyerang dirinya sendiri, dia tampak sangat tenang. Selain itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden juga terbiasa dengan kekuatan mistik semacam ini. Akan tiba saatnya dia harus menyerang dirinya sendiri pada akhirnya.
Kekuatan mistik ini tidak berperasaan dan dingin, dan mewakili fakta bahwa surga sama sekali tidak memihak, dan tidak akan memperhitungkan kekayaan, kekuatan, atau kemuliaan. Di mata surga, setiap eksistensi adalah setara, dan ketidakpercayaan ini akan menjadi pisau untuk memutuskan ikatan fana yang paling dihargai seseorang, dan kemudian seseorang akan dapat maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ikatan fana semacam ini, ikatan kekerabatan, juga disebut penghalang karma dan obsesi. Bagaimana itu bisa diputuskan dengan begitu mudah? Chapter 1734. Menerobos ke tingkat mundane yang memutus. Kelima orang itu duduk bersila. Mereka membentuk dua kelompok terpisah yang jelas, masing-masing menempati satu sisi pulau di tengah danau. Bei Xuanming secara alami tidak senang. Ketiganya hanya di Genesis Tier, jadi apa yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi sederajat? Jika bukan karena Fu Xiaoyun melarangnya, dia benar-benar ingin membuang ketiganya ke sungai. Terhadap kekasih ini, dia sangat senang. Status dan identitasnya hanya sedikit lebih rendah darinya, dan bakatnya tidak kalah dengan dia sama sekali. Dan justru karena ini, dia masih bersedia memberi Fu Xiaoyun wajah yang cukup meskipun tingkat kultivasinya jauh melampaui miliknya. Dia menenangkan pikirannya. Meskipun keajaiban seperti dia tidak lagi perlu datang ke alam misteri duniawi yang putus untuk dapat memberikan serangan kedua, kekuatan mistik surga dan bumi di sini tidak ada habisnya, dan masih bisa mengurangi beberapa kesulitan untuknya. Pemutusan kedua, ayo, dia memanggil secara mental. Sebagai seorang pria, secara alami ia memiliki harga dirinya sendiri, selalu berpikir bahwa ia harus lebih kuat dari wanitanya sendiri untuk memiliki keseimbangan mental. Jika dia tidak menerobos ke pemutusan kedua, dan Fu Xiaoyun berhasil mencapai pemutusan pertama, keduanya akan sama dalam tingkat kultivasi. Harga dirinya akan terluka. Ling Han, Permaisuri, dan Fu Xiaoyun semuanya sangat menghargai kekuatan mistis langit dan bumi. Selama pemahaman mereka cukup mahir, mereka kemudian dapat mencoba untuk memutuskan ikatan fana mereka. Langit dan bumi tidak memihak, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Ini mewujudkan semacam keadilan absolut. Tidak peduli siapa Anda, di mata surga, tidak ada perbedaan antara bangsawan dan kerendahan hati, dan semuanya setara. Jika seseorang ingin memahami Dao yang hebat, metode terbaik secara alami adalah membuat resonansi dengan Dao yang hebat. Pertama, seseorang harus belajar menjadi tidak berperasaan, seperti surga, dan melancarkan serangan pada diri sendiri akan memutuskan ikatan fana yang paling dihargai seseorang, yang setara dengan menunjukkan ketulusan seseorang ke surga. Semakin teliti serangan pertama ini disampaikan, semakin tinggi tingkat kesepakatan yang akan dicapai dengan Dao yang hebat, dan kemudian kecakapan pertempuran seseorang secara alami akan lebih tinggi, dan itu juga akan menjadi jauh lebih mudah bagi seseorang untuk memahami peraturan Dao Agung di masa depan. Namun, Ling Han dan yang lainnya tidak ingin menyerang diri mereka sendiri, melainkan menyerang langit dan bumi. Ling Han duduk dengan posisi bersila. Berbagai garis pemahaman muncul di benaknya. Menyerang langit dan bumi hanyalah semacam teori, tetapi arti sebenarnya dari itu adalah memisahkan diri dari langit dan bumi. Salah satunya adalah surga dan bumi miliknya, dan dia sendiri adalah Dao yang agung. Ini bukan tidak mungkin, karena para kultivator telah menempuh perjalanan jauh dari lemah menjadi kuat, dan ini sebenarnya adalah proses meningkatkan dunia batin seseorang. Membangun gunung dan sungai, membangun matahari dan bulan, membentuk bintang untuk sungai abadi, ini sebenarnya adalah versi miniatur dari dunia yang lebih besar, dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada regulasi. Jadi, jika seseorang ingin melakukan serangan ke langit dan bumi, dia perlu meminjam peraturan dari langit dan bumi, mengubahnya menjadi peraturan dunia batinnya sendiri. Mungkin akan datang suatu hari ketika dunia batin ini akan berevolusi menjadi alam semesta yang nyata. Mengapa lebih bermanfaat untuk menyerang langit dan bumi,
Salah satu metode adalah menyerang diri sendiri, dan dia akan menjadi bawahan dari langit dan bumi ini, dan yang lainnya adalah dengan mengirimkan serangan ke langit dan bumi, dan dia akan menjadi eksistensinya sendiri, yang berarti setara dengan dunia ini. Setidaknya itulah yang terjadi dalam hal level. Lalu, bukankah sudah jelas metode mana yang lebih baik? Tetapi masalahnya di sini adalah, sekali lagi, bagaimana teguran ini harus disampaikan. Tidak ada pengalaman yang bisa mereka ikuti, dan tidak ada yang bisa memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Itu seperti memutuskan ikatan fana seseorang. Tidak ada yang bisa memberitahu Anda bagaimana Anda harus melakukan serangan ini. Ini adalah ujian yang telah dipaksakan oleh langit dan bumi kepada Anda, dan Anda harus bergantung sepenuhnya pada diri Anda sendiri. Jika tidak, tidak akan ada begitu sedikit leluhur duniawi yang memisahkan di alam surgawi. Dengan umur tak terbatas, selama seseorang memiliki cukup waktu, jumlah kelompok ini seharusnya secara teoritis meningkat menjadi jumlah yang menakutkan. Tetapi faktanya adalah bahwa bahkan kota bintang 2 hanya memiliki sekitar 1000 leluhur duniawi yang memisahkan, yang merupakan bukti betapa langka mereka. Ling Han dan yang lainnya sedang mensimulasikan berbagai kemungkinan dalam pikiran mereka. Meskipun mereka semua jenius yang luar biasa, tingkatan raja dari generasi yang lebih muda, masih sangat sulit untuk mengambil langkah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan, terutama ketika mereka ingin mengirimkan serangan ke langit dan bumi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari kemudian, Fu Xiaoyun tiba-tiba meludahkan seteguk darah, energinya layu sesaat. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi kaget. Sebelumnya, dia telah berusaha untuk memutuskan ikatan fana, tetapi dia hampir memutuskan hidupnya sendiri. Syukurlah, sebelum dia masuk ke sini, dia pernah menerima dorongan dari senior klannya, yang bisa membuat luka parah di tempatnya sekali. Jika tidak, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah sekarang. Mengesampingkan maju ke tingkat duniawi yang memisahkan, pemulihan hanya akan memakan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan beberapa juta tahun. Dia menenangkan hatinya. Meskipun dia hampir mati, dia telah melihat secercah harapan di tengah kegagalannya. Dia yakin bahwa dia pasti akan berhasil. Dia adalah raja tingkat atas, dia pasti bisa berhasil. Karena penasaran, dia melihat ke arah Ling Han dan kelompoknya. Dia mengabaikan Heavenly Phoenix Divine Maiden sepenuhnya. Wanita ini bahkan belum menyentuh ambang dari tingkat duniawi yang memisahkan. Fokus utamanya adalah pada Ling Han dan Permaisuri. Kedua orang ini memberinya perasaan bahwa mereka tak terduga. Di bawah aturan klan Fu, kapan dua bakat seperti itu muncul, dan mereka bahkan tahu metode lain untuk maju ke tingkat duniawi yang putus. Dia melihat Permaisuri tiba-tiba muntah darah. Tubuhnya benar-benar meledak, tetapi yang membuat Fu Xiaoyun sangat terpana adalah kenyataan bahwa tubuh ini benar-benar berubah menjadi pecahan dao yang hebat. Kemudian, mereka segera menghilang, dan Permaisuri muncul kembali, sama sekali tanpa cedera. Ini, Fu Xiaoyun tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Dia jelas gagal memutuskan ikatan fana, dan menerima serangan balasan dari surga dan bumi. Dia sudah mati, tapi kenapa dia masih baik-baik saja? Apakah dia melihat sesuatu? Itu tidak mungkin. Genesis Tier yang hebat sebenarnya bisa melihat sesuatu. Dia secara alami tidak akan tahu bahwa Permaisuri telah membentuk 9 doppelganger, dan setiap doppelganger benar-benar dapat diperlakukan seperti aslinya. Lebih jauh, mereka semua bisa dikorbankan. Bagaimanapun, membentuk doppelganger lain hanya akan menjadi masalah menghabiskan sedikit waktu. Permaisuri gagal dalam upaya pertamanya untuk menyerang langit dan bumi, sehingga doppelganger telah mati menggantikannya, sementara tubuh utamanya sama sekali tidak terluka. Dia sangat aneh. Fu Xiaoyun sangat terkejut. Karena dia adalah keturunan paling menonjol dari klannya, dia hanya menerima dorongan melalui leluhurnya yang telah mengeluarkan kekuatan hidupnya sendiri untuknya, yang kekuatan hidup bisa mati menggantikannya sekali. Tapi keberadaan macam apa nenek moyang Fu Clan, elit tertinggi dari Immortal Palace Tier. Selain itu tidak dapat dicapai hanya dengan tingkat istana abadi biasa. Tetapi dia harus menjadi jagoan di antara tingkat istana abadi. Bagaimana wanita ini bisa melakukan hal yang sama? Mungkinkah dia juga memiliki kekuatan bintang 3 sebagai pendukungnya? Tidak.
inti masalahnya sekarang adalah memutuskan ikatan fana dia dulu. Dia bisa mempertimbangkan pertanyaan ini nanti di masa depan. Fu Xiaoyun buru-buru mengumpulkan pikirannya. Dia tidak lagi memiliki sarana pengganti untuk mati untuknya, jadi lain kali dia memutuskan ikatan fana, dia pasti harus berhasil. Jelas tidak ada kesempatan kedua baginya lagi. Tetapi pada saat ini, dia melihat permaisuri menyemburkan darah dengan liar untuk kedua kalinya, tubuhnya meledak lagi, dan kemudian dia muncul kembali, benar-benar baik-baik saja. Otot berkedut di pipinya, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Wanita ini lagi-lagi menerobos ke Severing Mundanetier, tapi dia masih gagal. Namun, dia sebenarnya memiliki teknik rahasia di mana penggantinya akan mati untuknya. Dari klan mana dia sebenarnya adalah keturunan yang memiliki dua teknik rahasia yang bisa mati menggantikannya? Fu Xiaoyun bingung lagi. Di daerah ini, klan Fu adalah penguasa absolut, dan hanya klan Fu yang memiliki elit tingkat istana abadi. Tetapi sekarang seorang wanita tak dikenal benar-benar tampak lebih kaya daripada dia. Bagaimana ini tidak membuatnya bingung? Dia dengan paksa memantapkan perhatiannya, tetapi tidak lama kemudian, dia melihat wanita itu memuntahkan darah untuk ketiga kalinya, dan mati lagi. Kali ini, dia benar-benar mati rasa. Bahkan jika seseorang memberitahunya bahwa permaisuri sebenarnya adalah keturunan Raja Surgawi, dia mungkin bisa menerimanya dengan hati yang damai. Suara darah yang dimuntahkan terdengar lagi, tapi kali ini, itu bukan permaisuri, melainkan Ling Han. Fu Xiaoyun memperhatikan. Ling Han tidak seperti permaisuri di mana ia memiliki teknik rahasia yang memungkinkan penggantinya untuk mati menggantikannya. Tetapi yang lebih mencengangkannya adalah bahwa Ling Han sebenarnya hanya menghapus jejak darah di sudut bibirnya, dan bahkan tersenyum. Kemudian, dia mulai sekali lagi menerobos. Mulut kecil Fu Xiaoyun sedikit menganga, dirinya merasa bahwa semuanya begitu nyata. Ling Han menemukan bahwa Fu Xiaoyun sedang menatapnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tentu saja aku baik-baik saja, tetapi pertanyaannya di sini adalah mengapa kamu juga baik-baik saja?" Fu Xiaoyun merasa seperti akan menjadi gila. Chapter 1735. Langit dan bumi yang memukau. Fu Xiaoyun merasakan dorongan untuk maju ke depan dan memukul Ling Han. "Apa kau tahu betapa anehnya dirimu? Orang itu pasti gagal dalam memutuskan duniawi barusan, tapi setelah dia memuntahkan seteguk darah, dia sepertinya baik-baik saja. Apakah dia manusia?" "Aku baik-baik saja," katanya dengan bingung. "Oh." Ling Han mengangguk, dan tidak memperhatikannya lagi saat dia terus menerobos. Dia memang pernah gagal dalam memutuskan duniawi sekali, dan malah dipukul oleh langit dan bumi sebagai gantinya. Tapi fisiknya terlalu kuat, jadi dia hanya mendapat luka ringan dari pukulan itu. Namun, reaksi dari langit dan bumi ini akan menjadi lebih serius seiring berjalannya waktu. Bahkan jika fisiknya kuat, dia tidak bisa gegabah. Jika tidak, dalam 2 atau 3 kali lagi, dia pasti akan terbunuh. Namun, dengan pengalaman yang didapat dari kegagalan ini, dia sudah bisa melihat harapan untuk mencapai tingkat duniawi yang putus. Dengan perbandingan seperti itu, permaisuri masih lebih hebat darinya. Dia memiliki 9 doppelganger yang bisa mati menggantikannya, dan bisa gagal total 9 kali. Daerah itu sekali lagi kembali sunyi. Semua orang berusaha menerobos dan sangat fokus. Mereka tidak punya waktu luang untuk diganggu. 5 hari kemudian, teriakan terdengar dari Bei Xuanming, dan dia tiba-tiba terangkat. Aura Hai tiba-tiba melonjak tinggi, dan 2 bilah divine menembak dari matanya. Peraturan terjalin di sekelilingnya, dipenuhi dengan aura suci. Dia menunjukkan senyum kepuasan. Pemutusan kedua ini sekali lagi merupakan pemutusan yang sempurna, yang juga berarti bahwa dia bisa terus menjadi tak terkalahkan pada level pesangon kedua. Bahkan jika dia menghadapi lawan di tahap puncak pemutusan kedua sekarang, dia tidak perlu takut. Dia memiliki keyakinan yang cukup bahwa dia akan mampu mengalahkannya,
Tentu saja, jika pihak lain juga merupakan pemutusan yang sempurna, maka itu harus bergantung pada teknik surgawi, teknik seni bela diri, dan area lain yang telah dipahami oleh kedua belah pihak. Heavenly Phoenix Divine Maiden membuka matanya, melihatnya sekali, dan menutup matanya lagi. 3 orang lainnya semuanya berada di kedalaman pemahaman terdalam, dan selain dari secara otomatis melakukan serangan balik jika mereka diserang, sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa mereka akan disiagakan oleh gerakan apapun. Kuang, awan petir berkumpul di langit. Bahkan di alam misteri surga dan bumi semacam ini, kesengsaraan surgawi masih akan datang seperti yang diinginkannya. Bei Xuanming tidak khawatir menanggung kesengsaraan surgawi di sini akan mempengaruhi Fu Xiaoyun. Kesengsaraan surgawi sebenarnya adalah keberadaan yang paling adil di dunia ini. Selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk meremehkannya, bahkan jika Anda berdiri di sisi orang yang mengalami kesengsaraan surgawi, Anda akan baik-baik saja. Kesengsaraan surgawi yang menakutkan turun, dan Bei Xuanming melangkah keluar. Dia hanya harus selamat dari kesengsaraan surgawi ini, dan dia akan menjadi Grand Elder pemutusan hubungan kerja kedua yang sejati. Dengan usianya, elit pesangon kedua semacam ini akan dianggap ajaib bahkan di sekte besar tingkat atas. Tentu saja, masih sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat menyerang langit dan bumi. Tetapi berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar mampu mencapai tingkat duniawi yang memisahkan dengan metode alternatif? Mereka semua adalah keturunan dari pasukan tingkat Raja Surgawi. Setengah hari kemudian, dia bertahan dari kesengsaraan surgawi. Kemudian, dia melihat ke arah Fu Xiaoyun, dan bisa melihat ekspresi konflik dan perjuangan muncul di wajahnya yang cantik. Aura menakutkan Dao Agung menyebar, membentuk pedang suci di belakangnya, dan tampak akan menyerang ke bawah. Bei Xuanming tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ini berarti gagal dalam memutuskan duniawi, dan dia akan menerima serangan balasan dari langit dan bumi. Ini adalah pedang keinginan surga. Siapapun yang terkena akan mati, dan pasti tidak ada yang bisa selamat. Tepat pada saat ini, mata Fu Xiaoyun tiba-tiba terbuka. Boom, cahaya yang membara keluar dari matanya, dan auranya melonjak jutaan dan jutaan kali dalam sekejap. Dia telah mencapai tingkat duniawi yang memisahkan Bei Xuanming linglung sebelum realisasi menyadarinya. Fu Xiaoyun telah gagal dalam menyerang langit dan bumi. Tetapi pada titik hidup atau mati, dia masih meraih kesempatan dan mengirimkan serangan pada dirinya sendiri, dan dengan demikian menghindari malapetaka kematian, maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Fu Xiaoyun menunjukkan sedikit rasa sakit, air mata mengalir dari matanya. Dia telah memutuskan ikatan fana yang paling dia hargai, dan itu adalah cintanya kepada orang tuanya. Mulai sekarang dan seterusnya, orang tuanya tetap orang tuanya, tetapi mereka tidak dapat lagi memiliki pengaruh apapun padanya. Dibandingkan dengan orang asing, mereka berdua hanya akan memiliki label tambahan dari orang tuanya. Ini hanya sekejap. Sekarang ikatan fananya telah terputus, dia segera menjadi dingin dan tidak berperasaan. Seolah-olah dia tidak pernah mengalami emosi ini. Kesengsaraan surgawi yang baru saja bubar berkumpul sekali lagi, meledak ke arah Fu Xiaoyun. Meskipun Bei Xuanming hanya dalam pemutusan kedua, dia hanya bisa duduk dan menonton saat ini. Dia mengamati Ling Han dan kelompoknya, dan menunjukkan sedikit niat membunuh. Jika dia membunuh Ling Han dan kelompoknya sekarang, Fu Xiaoyun tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu. Lupakan. Dia menggelengkan kepalanya secara internal. Meskipun dia tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu, dia masih akan melihatnya. Dia tidak ingin dibenci oleh Dewi demi beberapa cacing, meski itu hanya sedikit kebencian. Setengah hari kemudian, Fu Xiaoyun berhasil menjalani kesengsaraan surgawi dan turun dengan cepat. Bei Xuanming buru-buru mendekat dan bertanya, "Sister Yun, bagaimana kabarnya?" "Sebuah pemutusan yang sempurna," jawab Fu Xiaoyun dengan tenang. Setelah dia memutuskan ikatannya dengan orang tuanya, ini masih berpengaruh besar padanya, menyebabkan kepribadiannya menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya. "Selamat, Suster Yun," kata Bei Xuanming sambil tersenyum. Dia tidak peduli ikatan fana mana yang telah diputuskan Fu Xiaoyun. Pemutusan hubungan kerja yang sempurna berarti bahwa dia layak untuknya.
Lebih jauh lagi, jika Fu Xiaoyun telah menyelesaikan duniawi melalui metode alternatif, dia akan merasa tidak seimbang secara mental, merasa bahwa dia lebih tinggi darinya. Tapi untuk saat ini, dia pikir itu sempurna. Ayo pergi, Fu Xiaoyun melirik Ling Han dan Permaisuri. Dia tidak berpikir bahwa kedua orang ini akan berhasil menyerang langit dan bumi. Pada akhirnya, mereka juga akan mengalami nasib yang sama seperti dia, dipaksa untuk melakukan pemogokan pada diri mereka sendiri. Jika mereka secara paksa menyerang langit dan bumi, mereka hanya akan mati. Karena itu masalahnya, dia tentu tidak akan repot-repot membuang waktu lagi. Bei Xuanming sedikit tidak mau. Sebenarnya, dia sangat ingin membunuh Ling Han, tetapi setelah Fu Xiaoyun maju ke tingkat duniawi yang putus, dia sedingin dan bangga seperti seorang ratu, yang sebenarnya sedikit memengaruhinya. Dia secara tidak sadar tidak ingin tidak mematuhinya. Mereka berdua mengeluarkan rakit kayu, dan pergi dengan aliran air. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu juga tidak akan bisa bertahan hidup dari keterputusan duniawi. Bei Xuanming kembali menatap Ling Han. Dia tidak berhasil memutuskan keduniawian bahkan setelah beberapa hari, yang pada dasarnya berarti dia tidak akan berhasil. Bahkan jika dia tidak bergerak, Ling Han masih akan dibunuh oleh langit dan bumi. Dia menarik pandangannya, tidak lagi mengambil hati semut kecil ini. Dia adalah raja tingkat dan ajaib. Jadi apa perlunya dia membenci siapapun? Pasangan itu pergi dengan cepat, dan baru kemudian Heavenly Phoenix Divine Maiden bernafas lega. Dia terus khawatir bahwa Bei Xuanming tiba-tiba akan bergerak. Ya, benar. Saya telah mengawasi. Ling Han tiba-tiba angkat bicara, senyuman muncul di bibirnya. Seseorang seharusnya tidak pernah ceroboh. Mengesampingkan Bei Xuanming, dia bahkan tidak mempercayai Fu Xiaoyun. Jadi, meskipun mereka semua memutuskan ikatan fana mereka di sini, Ling Han tetap menjaga sedikit kewaspadaan indera ketuhanan selama ini. Jika mereka tiba-tiba bangkit dan menyerang, dia akan membawa mereka bertiga ke Menara Hitam pada saat pertama. Syukurlah, meskipun Bei Xuanming telah berulang kali berpikir untuk pindah, dia pada akhirnya tidak mewujudkannya. Dengan mereka berdua pergi, Ling Han akhirnya bisa berkonsentrasi penuh untuk memutuskan ikatan fananya. Mengirimkan serangan ke langit dan bumi terlalu sulit. Dalam sekejap mata, sudah hari ke-62 sejak mereka masuk ke dalam Severing Mundane Pool, dan hanya ada kurang dari sepertiga waktu yang tersisa sampai Severing Mundane Pool akan ditutup. Pada saat yang sama, aura yang kuat merembes keluar dari Ling Han dan Permaisuri, berubah menjadi beberapa bilah surgawi. Kemudian, mereka secara bertahap bergabung, dan akhirnya menjadi pedang dewa besar yang menghantam langit dan bumi. Menyerang kembali langit dan bumi, Kuang, dengan pedangnya yang menghantam, itu jelas tidak mengenai apapun yang kokoh. Tapi gema tak berujung meledak dari langit dan bumi. Hong, panjang, panjang, langit dan bumi bergema, dan ada guntur bergemuruh, seolah langit dan bumi sendiri sedang mengamuk. Menyerang langit dan bumi adalah pemberontakan melawan langit dan bumi, sehingga langit dan bumi secara alami akan mengamuk. Namun ekspresi Heavenly Phoenix Divine Maiden menunjukkan kegembiraannya. Ini berarti Ling Han dan Permaisuri hampir sukses. Chapter 1736. Memutus tingkat duniawi. Serangan demi serangan, Ling Han dan Permaisuri menyerang lebih cepat dan lebih cepat. Hong, lama, guntur juga menjadi lebih intens dan cepat, seolah ingin menakut-nakuti Ling Han dan Permaisuri agar mereka segera menghentikan tindakan pengkhianatan semacam itu. Tapi bagaimana mungkin Ling Han dan Permaisuri peduli? Seluruh hidup seorang kultivator dihabiskan untuk menentang surga dan mengubah nasib mereka. Jadi mengapa mereka harus mematuhi kehendak surga daripada ketika mereka memutuskan duniawi? Menyerang, 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 ledakan, ledakan keras terdengar, namun itu tidak terdengar oleh telinga, melainkan meledak di pikiran. Setiap orang di Severing Mundane Pool merasa pikirannya bergetar. Mereka yang akan gagal dalam memutuskan duniawi sebelumnya sebenarnya telah kembali ke jalur yang benar. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dan hanya berpikir bahwa ini adalah berkah dari surga.
Mereka semua sangat terkejut dan gembira. Ini karena Ling Han dan Permaisuri akan berhasil melancarkan serangan ke langit dan bumi, yang telah menyebabkan perubahan takdir yang misterius, dan menyebabkan serangan pemutusan duniawi menjadi jauh lebih mudah. Tentu saja, takdir bervariasi dan tidak terbatas, jadi serangan ini mungkin menjadi sangat sulit di lain waktu. Ling Han dan Permaisuri membuka mata mereka pada saat bersamaan. Aura yang kuat melonjak keluar dari mereka, langsung melesat ke langit. Weng, aura semacam ini berbentuk dua pilar cahaya, dan bahkan orang-orang di luar kolam mundane yang putus pun bisa melihat ini dengan jelas. Apa yang terjadi di sini? Banyak orang menunggu di luar, dan masih ada orang lain yang mundur di tengah jalan. Selain itu, ada sejumlah kecil yang sudah selesai memutuskan duniawi, dan kembali keluar. Tiering mundane tier yang dihasilkan dari serangan ke langit dan bumi belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya tidak di sekitar kekuatan bintang 3. Dengan demikian, tidak ada dari orang-orang ini yang tahu bahwa ini mencapai tingkat duniawi yang putus melalui metode alternatif, dan perubahan yang tidak diketahui telah terjadi di langit dan bumi. Di pulau di tengah danau, awan kesusahan mulai berkumpul dengan rapat dan kesengsaraan surgawi menumpuk sekali lagi. Ling Han dan Permaisuri berdiri di sisi yang berlawanan dari pulau sehingga mereka tidak akan secara tidak sengaja ditarik ke dalam kesengsaraan surgawi satu sama lain. Kesengsaraan surgawi ini sangat menakutkan, mereka telah menyerang langit dan bumi sebagai gantinya untuk berhasil. Dan ini tidak diizinkan oleh yang terakhir, karena mereka telah memutuskan hubungan mereka dengannya, dan mereka tidak lagi berada di bawah kendali langit dan bumi mulai sekarang. Langit dan bumi akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan keberadaan seperti itu. Namun meski begitu, kesengsaraan surgawi masih harus mematuhi aturan tertentu. Setidaknya, itu tidak mungkin mengirimkan hukuman surgawi pada tingkat membagi jiwa tier. Jika tidak akan ada orang di dunia ini yang bisa bertahan. Kekuatan kesusahan surgawi sebanding dengan elit pemutusan kedua. Sayangnya, Ling Han dan Permaisuri telah berkultivasi ke tingkat puncak yang sebenarnya dari tingkat sungai abadi, dan ini berarti bahwa setelah mereka maju ke tingkat duniawi yang memisahkan, mereka akan menjadi raja yang tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Dan sekarang setelah mereka berhasil menyerang langit dan bumi, kedua keunggulan ini ditumpuk, memungkinkan mereka menjadi tak terkalahkan bahkan melawan lawan yang lebih unggul dari mereka dengan seluruh tingkat kultivasi elit pesangon kedua. Sepotong kue, mereka mengecam kembali kesusahan surgawi. Ling Han bahkan lebih keras lagi. Dia mengambil inisiatif untuk membimbing kesengsaraan surgawi ke dalam tubuhnya untuk meredam tulang ketuhanannya. Setengah hari kemudian, mereka berdua berhenti di waktu yang hampir bersamaan. Mereka bertukar pandangan, dan bisa melihat kepercayaan diri yang datang dari tatapan tak terkalahkan satu sama lain. Sebuah pemutusan yang sempurna, mereka berdua menyatakan. Bahkan jika itu mengirimkan serangan ke langit dan bumi, masih ada perbedaan kualitas. Serangan ini bisa menjadi serangan ringan atau pukulan berat. Ling Han dan Permaisuri telah benar-benar memutuskan hubungan mereka dengan langit dan bumi, tanpa jejak tersisa sedikit pun. Inilah yang memastikan bahwa mereka masih bisa memiliki kekuatan pertempuran yang tak terkalahkan bahkan melawan musuh yang lebih unggul dengan level kecil. Tetapi itu juga membawa masalah. Dan itu akan menjadi sangat sulit bagi mereka untuk memahami dao besar di masa depan karena mereka telah memutuskan ikatan mereka dengan langit dan bumi. Mereka juga tidak akan cocok dengan dao agung surga dan bumi, jadi berhasil memahaminya akan terlalu sulit. Untungnya, mereka memiliki pohon reinkarnasi yang dapat sepenuhnya mengimbangi kekurangan ini. Selain itu, Severing Mundane Tie memiliki umur yang tidak terbatas dalam teori. Aku harus mengambil sumber air itu, kata Ling Han sambil tersenyum. Sekarang dia telah menunggu sampai dia mencapai tingkat duniawi yang putus untuk pergi ke bawah air. Dia sebenarnya lebih percaya diri. Kekuatan 9 surga api benar-benar sesuai dengan tingkat budidayanya sendiri. Semakin kuat dia, semakin kuat 9 surga api, dan ini adalah nyala api kekuatan hidupnya. Aku akan menunggumu, kata Permaisuri lembut. Kelembutannya akan berkembang selamanya hanya untuk satu pria. Hati Ling Han tanpa sadar melonjak. Dia mengangguk dan berkata, kalian berdua menunggu di sini, aku tidak boleh terlalu lama.
Jika dia bisa mengambilnya, dia akan melakukannya. Tetapi jika dia tidak bisa, dia juga tidak akan memaksakan masalah itu. Dia selalu bisa kembali di masa depan. Kedua wanita itu mengangguk. Karena mereka tahu bahwa Ling Han memiliki menara hitam, mereka tidak terlalu khawatir. Ling Han menyalurkan 9 api langit. Boom, nyala api putih yang berkobar muncul di sekujur tubuhnya, dan seseorang dapat dengan jelas melihat pola dao besar yang beriak di antara api itu adalah manifestasi dari regulasi, memancarkan kekuatan yang bahkan akan menyebabkan ketakutan elit tingkat jiwa yang membelah. Saat ini, 9 surga api juga telah maju ke tingkat celestial, dan dari tingkat celestial dan seterusnya, kekuatannya akhirnya bisa dipantulkan sepenuhnya. Ling Han membungkus dirinya dalam 9 surga api, dan tiba-tiba melompat ke dalam air danau. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan berseru bahwa dia adalah seorang maniak. Bukankah dia hanya mencari kematian, tetapi di saat berikutnya, mereka akan tercengang karena air danau sebenarnya tidak dapat merusak tubuh Ling Han karena tubuhnya dibungkus oleh 9 langit api. 9 surga api menahan kekuatan sumber air. Ini bukan perlawanan level kultivasi, tetapi pertukaran pukulan dalam hal level. Salah satunya adalah api leluhur, dan yang lainnya adalah sumber air. Mereka berdua adalah entitas yang mewakili kekuatan hidup paling dasar dari alam surgawi. Dalam hal level, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Aturan pelemahan dan dukungan di antara 5 elemen tidak berlaku di sini. Pada tingkat kekuatan hidup, setiap regulasi sebenarnya sama, seperti bagaimana regulasi waktu itu mulia dan luhur sebelum seseorang mencapai tingkat Raja Surgawi. Tetapi begitu seseorang benar-benar mencapai tingkat Raja Surgawi, itu sebenarnya tidak lebih kuat dari Wud, kebakaran, dan peraturan lainnya. Dengan demikian, 9 surga api tidak akan terhalang oleh sumber air. Ling Han menyelam jauh ke dalam danau, tapi danau besar ini sangat dalam. Dia menyelam selama 2 hari 2 malam, tapi dia masih belum mencapai dasar. Saat dia melihat ke bawah, hari masih gelap gulita, seolah-olah tidak ada dasar danau. Ling Han menghitung waktunya. Paling banyak, dia hanya bisa menyelam selama 8 hari, dia pasti harus berenang kembali saat itu. Jika tidak, dia, Permaisuri, dan Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak mungkin bisa meninggalkan kekuatan duniawi yang memutuskan sebelum waktu 3 bulan habis. Dan pada saat itu, kekuatan kekerasan dari langit dan bumi akan meledak, dan bahkan seorang Raja Surgawi akan mengerutkan keningnya. Mereka hanya akan bisa menghabiskan 10 juta tahun berikutnya di dalam menara hitam. Bagaimana itu bisa dibiarkan? 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ketika hari ke-6 tiba, Ling Han akhirnya sampai di dasar, dan dengan bimbingan menara kecil, dia menemukan sebuah gua di dasar danau. Setelah dia masuk, permukaan air sebenarnya perlahan menurun. Akhirnya, itu benar-benar menjadi sungai, dan dia bisa berjalan di sampingnya. Bahkan tanpa 9 surga api melindungi tubuhnya, tidak perlu khawatir dia akan terkorosi oleh air danau. Setengah hari kemudian, sebuah kolam kecil muncul di depannya. Ada hamparan air di kolam itu, tapi itu sedikit menggeliat seperti ubur-ubur. Dan di sisi kolam, ada seseorang yang tergeletak. Aliran ini terbentuk tepat dari aura yang mengalir keluar dari dirinya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi tercengang. Aura orang ini benar-benar berubah menjadi sungai yang bahkan akan membuat Raja Surgawi mengerutkan kening. Jadi seberapa kuat orang ini? Yi, aku sebenarnya salah menebak. Menara kecil angkat bicara. Itu adalah Raja Surgawi yang jelas datang ke sini untuk mengambil sumber air, tapi tidak berhasil. Sebaliknya, dia mati di sini, dan auranya berubah menjadi sungai peraturan. Selain Raja Surgawi, hanya orang yang telah memahami kekuatan kehidupan dari langit dan bumi yang bisa sampai ke tempat ini. Ling Han mengangguk, tapi kemudian ekspresinya menjadi gelap, dan dia hampir melompat karena marah. Jadi ternyata, kamu tidak terlalu yakin, tapi masihkah aku melompat ke lubang neraka? Orang ini mengatakan bahwa 9 surga api dapat menahan sumber air. Tetapi ini bahkan bukan sumber air, melainkan peraturan Raja Surgawi. Chapter 1737.
Raja Surgawi muncul lagi. Ho. Menara kecil tertawa. Ling Han menjadi gila untuk beberapa saat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Menara kecil ini tampak sama sekali tidak terpengaruh. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Pergi dan lihatlah Raja Surgawi itu, menara kecil mendesaknya. Logikanya, bahkan jika Raja Surgawi tidak bisa mengumpulkan sumber air, dia juga seharusnya tidak mati. Dia seharusnya bisa mundur dengan selamat. Ling Han juga penasaran. Dia perlahan mendekat, dan dengan pembakaran 9 surga api, dia mampu menahan tekanan Raja Surgawi. Kalau tidak, dia tidak mungkin datang ke sini sama sekali. Dia sudah lama terbunuh oleh korosi air danau. Raja Surgawi ini adalah laki-laki dan mengenakan jubah ungu dan emas. Mereka seharusnya ditenun dari bahan berkualitas sangat tinggi, tetapi karena korosi aura Raja Surgawi yang tak berujung, mereka sudah usang dan robek dan tidak bisa lagi digunakan. Dia sangat berbeda dari manusia lainnya. Ada mata vertikal di dahinya, tetapi telah ditusuk oleh seseorang, dan ini juga merupakan pukulan yang fatal, langsung menembus pikirannya dan menghancurkan jiwanya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Jadi bagaimana jika seseorang sekuat Raja Surgawi? Dia masih bisa menghadapi musuh yang kuat dan tidak bisa lepas dari takdir kematian. Ada kata-kata di tanah. Di sisi tangan kanan Raja Surgawi ini, ada beberapa pola yang tertulis. Ketika Ling Han menoleh, pesan telepati langsung muncul di benaknya, berbicara tentang beberapa hal secara terputus-putus dalam bentuk pikiran. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang. Itu hanya beberapa pola, dan mereka sebenarnya dapat mengirimkan begitu banyak. Seperti yang diharapkan dari Raja Surgawi, teknik ini terlalu mencengangkan. Raja Surgawi ini dikenal sebagai Raja Surgawi binatang banyak ketika dia masih hidup. Raja Surgawi monster banyak mengolah dao air yang hebat, dan menciptakan teknik Raja Surgawi sendiri, yang dapat mengubah peraturan air menjadi monster pertempuran. Ketika dia bertarung, akan ada serbuan binatang buas, dan masing-masing dari mereka akan memiliki kecakapan bertarung yang setara dengan tingkat kultivasinya. Namun, yang paling menakutkan adalah 10 hewan pertempuran yang dia pelihara. Tidak hanya kekuatan mereka sama dengan miliknya, kecakapan bertempur mereka hanya sedikit lebih rendah dari miliknya. Melalui teknik Raja Surgawi ini, dia bisa mengklaim sebagai tak terkalahkan di antara Raja Surgawi surga kedua. Sayangnya, dia telah menghadapi musuh yang sangat kuat, Raja Surgawi kekosongan kekaisaran, dan jiwanya telah dihancurkan oleh yang terakhir. Namun, Raja Surgawi tetaplah Raja Surgawi. Bahkan jika dia hanya tersisa dengan cangkang kosong, Raja Surgawi banyak binatang masih datang ke sini, berharap untuk mengumpulkan sumber air dari langit dan bumi, dan mengembangkan semangatnya lagi melalui pemeliharaannya. Dia adalah Raja Surgawi yang telah berhasil melalui peraturan air, dan dengan demikian memang ada sedikit kemungkinan bahwa ini secara teoritis mungkin. Namun, dia akhirnya gagal, dan pingsan di langkah terakhir. Mereka yang bisa menjadi Raja Surgawi semuanya adalah keajaiban tertinggi yang menonjol di antara yang lain dalam perjalanan panjang sejarah, dan semuanya adalah tingkatan raja. Ling Han menghela napas. Tidak heran dia sangat tidak mau mati. Tapi kenapa Raja Surgawi kekosongan kekaisaran lagi? Di masa lalu, leluhur Raja Surgawi dari klan Cheng menghilang tanpa jejak setelah pertempuran besar meletus karena perbedaan ideologis, dan klan Cheng dibantai oleh Raja Surgawi lainnya, dan itu adalah Raja Surgawi kekosongan kekaisaran. Jika harus dikatakan bahwa ada 2 Raja Surgawi di alam surgawi yang secara bersamaan bernama Imperial Void, Ling Han pasti tidak akan mempercayainya. Ini adalah Raja Surgawi yang sama. Raja Surgawi ini sangat aktif. Berapa banyak Raja Surgawi yang telah dia bunuh? Mungkinkah dia adalah pembunuh Raja Surgawi? Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Dia mencari melalui ingatannya. Sebelumnya, Raja Surgawi monster banyak telah mengirimkan banyak kenangan kepadanya, tetapi mereka semua terpecah dan informasinya tidak terlalu lengkap. Raja Surgawi kekosongan kekaisaran istana emosi tersegel yang mulia surgawi. Ling Han mengusap dagunya. Informasi tentang Raja Surgawi kekosongan kekaisaran sangat terbatas,
tetapi dia tampaknya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kata-kata emosi tertutup. Apakah dia berasal dari istana emosi tertutup? Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan yang tertutup emosi surgawi? Jangan sebutkan namanya, menara kecil tiba-tiba memanggil. Tampak sangat terguncang. Mengapa? Ling Han tidak mengerti. Jangan pernah melafalkan nama sebenarnya dari tingkat mulia surgawi, atau itu akan menarik perasaan divine-nya. Bahkan dengan betapa luasnya alam surgawi, perasaan surgawinya akan segera terwujud, dan dapat menjangkau kemana saja di alam surgawi, menara kecil menyatakan, nadanya lebih serius dari sebelumnya. Ling Han mengerutkan bibirnya, dan berkata, ini hanya nama yang diberikan, aku tidak tahu nama aslinya. Menara kecil masih sangat terguncang, dan memperingatkannya berulang kali. Yang terbaik adalah tidak membicarakan bahkan nama yang dianugerahkan. Jika tidak, jika orang tersebut kebetulan membuat prediksi secara spontan, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Hei, siapa orang ini? Aku belum pernah melihatmu begitu bersemangat sebelumnya. Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu tahu sekarang. Anda hanya perlu bekerja keras untuk berkultivasi. Selanjutnya, lupakan kejadian ini, itu tidak memiliki manfaat sedikit pun untuk Anda. Menara kecil memperingatkan. Ling Han terkekeh, dan berkata, kamu harus tahu bahwa aku selalu menjadi orang yang sangat ingin tahu. Semakin banyak Anda mengatakan ini, semakin saya ingin tahu. Ling Han, volume suara menara kecil meningkat. Jangan bermain-main dengan api. Jika tidak, bahkan jika saya mengambil risiko penghancuran diri dari alat dan roh, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Sangat serius, ekspresi Ling Han akhirnya menjadi serius, dan dia bertanya, baiklah, saya tidak akan bertanya sekarang. Tapi setidaknya kau harus memberitahuku kapan aku akan memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran. Menara kecil berhenti, dan menjawab, Celestial King Tier. Hanya Raja Surgawi yang memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran, desis. Ling Han mengangguk, dan berkata, baiklah, kalau begitu kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah aku menjadi Raja Surgawi. Dia sudah maju ke tingkat duniawi yang putus, dan memulai jalannya di tingkat surgawi. Menjadi Raja Surgawi hanya masalah waktu, begitulah keyakinannya. Sekarang, bagaimana cara saya mengumpulkan sumber air? Dia bertanya. Menara kecil naik sedikit, dan berkata, itu adalah sumber air Suanyin dari 9 sumber air besar, yang terdingin dan terjauh pada skala yin. Bungkus diri Anda dalam 9 surga api, dan kemudian cobalah untuk membentuk resonansi dengannya. Benar, Anda juga dapat mencoba menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Selanjutnya, semuanya tergantung keberuntungan. Jika sumber air Suanyin menyetujui Anda, itu akan mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam tubuh Anda dan menjadi kekuatan-kekuatan hidup Anda. Jika tidak, sumber air Suanyin akan menerobos ruang ini dan pergi mencari tempat persembunyian lain. Ling Han mengangguk. Dia menyalurkan 9 surga api sekali lagi, dan berjalan menuju kolam itu. Ketika dia berjalan beberapa langkah lebih dekat, dia segera menemukan bahwa suhu di sini mulai turun dengan kecepatan yang menjengkelkan. Tetapi sumber air Suanyin sebenarnya masih dalam bentuk cair. Adegan ini benar-benar akan membuat siapapun mendecakkan lidah dengan takjub. Di tempat ini, pola Dao Agung terjalin. Mereka berada di level Celestial King Tier, dan jika bukan karena fakta bahwa Ling Han masih memiliki perlindungan 9 surga api, dia akan langsung dihancurkan. Dia berjalan sangat lambat. Bahkan dengan bantuan 9 surga api, jika gerakannya sedikit lebih kuat, pola Dao besar masih bisa merobek pertahanan 9 surga api, dan menghancurkan tubuh fisik dan jiwanya. Akhirnya, dia sampai di pinggir kolam. Objek mirip ubur-ubur itu sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Itu tampak seperti menyusut kembali, dan bahkan tampak seperti akan terbang. Ling Han buru-buru menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan kehidupan langit dan bumi tidak dapat dikumpulkan dengan paksa. Setidaknya, dia tidak akan bisa melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Jadi, dia hanya bisa meminumnya secara langsung. Ayo, setelah gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan disalurkan,
Cahaya keemasan segera berkedip di tubuh Ling Han, tetapi ini berbeda dari sebelumnya. Gambar Phoenix abadi, naga langit, kura-kura hitam, semut emas raksasa, dan lainnya terlihat jelas. Ini semua adalah binatang abadi, dan mereka semua dari tingkat Raja Surgawi. Gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan adalah teknik kultivasi yang telah diambil dari kekuatan kehidupan makhluk Raja Surgawi ini, dan selanjutnya menyatu dengan pemahaman elit tertinggi, dibentuk dengan menjaga apa yang berharga dan menolak apa yang tidak berharga. Air sumber Suanyin segera menjadi tenang. Ia jelas tidak memiliki mata, tetapi Ling Han merasa bahwa ia saat ini sedang menatap kura-kura hitam itu. Itu adalah 1000 transformasi kura-kura, elemen air. Siu, dengan sekejap, sumber air Suanyin telah tiba di telapak tangan Ling Han. Kemudian, ia masuk dan bergerak dari telapak tangan Ling Han ke atas, melalui telapak tangannya dan mencapai bahunya, kemudian berbelok ke bawah, dan itu mencapai hatinya, dan kemudian dantiannya. Dan dalam proses ini, tubuh Ling Han benar-benar terbungkus es. Chapter 1738. Pemurnian sumber air. Air sumber Suanyin adalah air paling dingin dan paling yin di dunia. Meskipun tertarik oleh Ling Han, atau lebih tepatnya tertarik oleh 1000 transformasi kura-kura dari gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan masuk ke dalam tubuhnya, itu sama sekali tidak jinak. Dimanapun itu berlalu, itu akan membekukan bagian tubuh Ling Han itu. Untungnya, tubuh Ling Han masih mengandung 9 surga api, yang dapat menahan sumber air Suanyin dan melindungi kekuatan hidup Ling Han. Jika tidak, bahkan jika sumber air Suanyin tidak berniat membunuhnya, itu masih akan menghancurkan setiap kekuatan hidupnya dalam proses ini, dan Ling Han akan benar-benar mati sia-sia. Dengan dantian Ling Han, 2 kekuatan kehidupan besar dari langit dan bumi saat ini sedang terlibat dalam persaingan yang sengit. 9 surga api pada awalnya hanya memonopoli dantian Ling Han, tetapi dengan intervensi sumber air Suanyin, ia juga ingin menempati suatu tempat. Ini secara alami menyebabkan mereka berdua memulai pertengkaran. Aku tidak akan ditundukkan olehmu, dan kau juga tidak mau menyerah kepadaku. Dan dengan itu, Ling Han tentu saja akan menderita. Keduanya adalah bos, dan pada intinya, mereka adalah eksistensi yang bisa menandingi Raja Surgawi. Jika mereka benar-benar menjadi marah, Ling Han pasti akan terbunuh secara instan. Sekarang mereka berdua bentrok, sedikit kekuatan yang merembes keluar sangat menakutkan, menyebabkan tubuh Ling Han sangat disayangkan. Setelah maju ke tingkat duniawi yang putus, fisik Ling Han secara alami meningkat lebih jauh, dan mendekati ketinggian logam Dewa Semu Bintang 2 di alam surgawi. Hanya ada total 10 tingkat logam semu ilahi. Logam Dewa Semu Bintang 2 sebenarnya sebanding dengan tingkat pemutusan ketiga. Demikian pula, logam Dewa Semu Bintang 3 akan melompat ke tingkat yang jiwa tier. Tetapi fisik seperti ini bahkan tidak layak disebut di hadapan 2 kekuatan hidup yang hebat. Seketika, Ling Han merasa seperti akan hancur dari siksaan yang dialaminya. Dia buru-buru masuk ke menara hitam, ingin menggunakan kekuatan menara hitam untuk menekan kedua orang ini. Setidaknya itu akan bisa sedikit meringankan penderitaannya, jadi tidak akan terlalu menyakitkan. Weng, menara hitam juga mulai memancarkan kekuatan, bertujuan untuk menekan 2 kekuatan kehidupan langit dan bumi ini. The Nine Heavens Flame baik-baik saja. Pertama, itu adalah bagian dari tubuh Ling Han, dan di bawah penindasan menara hitam, tidak hanya tidak melawan, itu membantu menara hitam untuk menekan sumber air Suanyin bersama-sama. Tapi sumber air Suanyin adalah kekuatan kehidupan langit dan bumi. Jadi bagaimana itu bisa dengan mudah dijinakkan? Ini memulai perlawanan sengit. Ia ingin memonopoli dantian milik Ling Han. Ini adalah kebanggaan yang dimiliki oleh kekuatan kehidupan langit dan bumi. Bagaimana mungkin ia bersedia berbagi sarangnya dengan orang lain? Ling Han melepaskan kekuatan penuhnya, dan mulai memurnikan air sumber Suanyin. Hanya dengan mengubahnya menjadi bagian dari tubuhnya sendiri, dia akan membuatnya tidak lagi menahan 9 api surga dari berbagi ruang yang sama seperti itu. Tetapi bahkan jika dia mendapat bantuan menara hitam dan api 9 surga,
Ingin menekan sumber air Suanyin masih sangat sulit. Ini adalah harta berharga di level Celestial King Tier. Jadi bagaimana itu bisa ditundukkan dengan mudah? Ini adalah tarik tambang. Ling Han perlahan memurnikan air sumber Suanyin, dan tubuhnya terus membeku. Awalnya itu adalah bongkahan es, dan sekarang berubah menjadi gunung es yang membungkusnya erat di dalamnya. Ling Han tidak khawatir. Pemurnian sumber air Suanyin saat ini sedang berlangsung dengan cara yang metodis dan terorganisir. Selama dia berhasil, dia akan dapat dengan mudah mencairkan gunung es ini. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, waktu terus berlalu. Saat itu hari kelima, mata Ling Han tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung banyaknya muncul di gunung es sebelum itu pecah dengan keras. Sosok Ling Han bergetar, dan dia berjalan keluar dari antara pecahan es. Kemanapun kakinya melintas, pecahan es itu secara otomatis akan berubah menjadi air, dan kemudian akan diserap ke dalam tubuhnya. Sumber air Suanyin telah berubah menjadi kekuatan hidupnya sendiri. Jadi, dia juga menjadi sumber dari semua air di dunia ini. Tentu saja, itu dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Apakah itu 9 surga api atau sumber air Suanyin? Kekuatan mereka dibatasi, tetapi selama tingkat kultivasi Ling Han meningkat, kekuatan kedua, kekuatan kehidupan secara alami akan meningkat. Konsep macam apa ini? Setelah Ling Han menjadi Raja Surgawi, itu akan setara dengan dia yang menggabungkan 2 Raja Surgawi di dalam tubuhnya, dan kecakapan bertarungnya akan begitu kuat sehingga tidak bisa dijelaskan. Saya benar-benar mendapatkan keuntungan besar kali ini. Ling Han menunjukkan sedikit senyuman. Selain maju dengan sempurna ke Severing Mundane Tier, dia juga mendapatkan rahasia inti dari teknik Celestial King. Di masa depan, ketika tingkat kultivasinya memenuhi persyaratan, dia akan dapat membentuk 10 monster pertempuran, dan akhirnya itu adalah sumber air Suanyin. Yang paling penting, teknik rahasia Raja Surgawi monster banyak ini sangat kreatif karena dia juga bisa menggabungkan kekuatan hidupnya sendiri ke dalam tubuh binatang abadi. Raja Surgawi binatang banyak tidak mendapatkan kekuatan kehidupan dari langit dan bumi seperti api leluhur dan sumber air, tetapi bisa menjadi Raja Surgawi. Kekuatan hidupnya sendiri tidak boleh kalah dengan kekuatan kehidupan langit dan bumi. Keduanya sama. Dengan demikian, dia telah menanamkan sebagian dari kekuatan hidupnya sendiri ke dalam tubuh monster pertempurannya sehingga kekuatan monster pertempuran akan sangat mencengangkan. Tapi masalahnya adalah Raja Surgawi monster banyak juga akan kehilangan sebagian dari kekuatan hidupnya sendiri, yang akan menyebabkan melemahnya kecakapan bertarungnya sendiri. Dan justru karena ini, Raja Surgawi binatang banyak telah memberanikan diri untuk mencari sumber air dari langit dan bumi yang cocok dengan kekuatan hidup yang dia kembangkan. Pertama, memurnikannya akan meningkatkan kekuatannya, dan kedua, mungkin juga dia bisa mendapatkan persetujuan dari kekuatan kehidupan langit dan bumi. Dia memang telah menemukan sumber air Suanyin, tetapi karena berbagai alasan, dia tidak berhasil mengumpulkannya tepat waktu. Tepat setelah dia dibunuh oleh Raja Surgawi Kekosongan Kekaisaran, tubuhnya yang babak belur akhirnya datang ke sini untuk mengambil air sumber Suanyin, namun dia pada akhirnya tidak berhasil. Tapi Ling Han tidak memiliki masalah ini. Hanya dengan fakta bahwa dia sekarang memiliki 2 jenis kekuatan kehidupan langit dan bumi. Setelah dia mempelajari teknik surgawi ini, kekuatannya akan jauh melampaui penciptanya. Ling Han hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak jenis kekuatan kehidupan dari langit dan bumi di masa depan, betapa hebatnya saya nantinya. Jika Anda memiliki kesempatan, cobalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin jenis kekuatan kehidupan dari langit dan bumi sebelum maju ke tingkat Raja Surgawi. Menara kecil tiba-tiba rusak. Apakah ada hal yang perlu saya perhatikan secara khusus? Ling Han bertanya. Semakin banyak jenis kekuatan kehidupan dari langit dan bumi yang Anda dapatkan, semakin banyak kekuatan hidup yang dapat Anda serap setelah Anda maju ke tingkat Raja Surgawi. Ini akan meningkatkan kekuatan pertempuran Anda secara luar biasa, dan masih ada kesempatan bagi Anda untuk menerobos menjadi sumber surgawi 9 surga. Kalau tidak, tingkat kesulitannya akan terlalu tinggi jika Anda hanya mengandalkan usaha Anda sendiri. Menara kecil menjelaskan dengan sungguh-sungguh.
Jadi begitulah adanya, Ling Han mengangguk. Dia akan mengingat semua ini dengan jelas. Namun, sekarang dia harus meninggalkan tempat ini. Menghitung waktu, seharusnya sudah waktunya. Ketika dia pergi, dia masih harus menggunakan 9 surga api atau sumber air Suanyin untuk menahan kekuatan korosif aura Raja Surgawi. 8 hari kemudian, dia menerobos permukaan air. Ling Han, permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix keduanya menghela nafas lega. Ling Han telah menghilang selama 20 hari, dan bahkan jika mereka sangat percaya pada Ling Han, tetap saja mereka akan khawatir. Hanya pada saat ini ketika mereka melihatnya muncul kembali barulah mereka akhirnya melepaskan nafas yang mereka tahan. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Aku telah membuat kalian berdua khawatir. Ayo pergi." "Di mana sumber airnya?" tanya permaisuri. Weng, dengan lambaian tangan Ling Han, aura es yang luar biasa langsung turun, benar-benar membeku bahkan di udara di sekitarnya. Di wilayah ini, Ling Han tidak diragukan lagi adalah penguasa es. Melihat pemandangan ini, baik permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix terkejut. Mereka mengeluarkan rakit kayu dan memulai perjalanan pulang. Kali ini, Ling Han mempercepat kemajuan rakit kayu itu. Batas waktu 3 bulan hampir habis. Aliran sungai menjadi lebih deras dan deras. Kadang-kadang akan ada percikan ombak, dan jika seseorang disentuh bahkan sekecil apapun, dijamin bahkan Raja Surgawi akan mengerutkan kening. Itu karena ini adalah peraturan Raja Surgawi 2 surga, dan kekuatan mereka tidak akan berkurang hanya karena dia telah mati. Syukurlah, Ling Han saat ini telah memahami 2 jenis kekuatan kehidupan dari langit dan bumi, yang cukup untuk menahan kekuatan ini. Bagaimanapun, ini juga Raja Surgawi yang sudah lama meninggal. Kekuatan air sungai terletak pada regulasi, dan bukan pada kekuatan pertempuran yang sejati. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya keluar dari Severing Mundane Pool. Pada saat ini, hampir semua orang telah pergi, dan pada dasarnya tidak mungkin mereka yang belum meninggalkan Pool Mundane yang memisahkan sekarang akan muncul lagi. Ling Han, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar seorang tetua berkulit putih dan tak berjanggut mengarahkan tatapan mematikan pada mereka bertiga. Ding Xing, leluhur yang memisahkan duniawi dari klan Ding, pemutusan hubungan kedua. Chapter 1739. Dihancurkan oleh regulasi. Sejak Ling Han lenyap, klan Ding telah mencari keberadaannya selama ini. Namun, alam surgawi terlalu besar, dan klan Ding hanyalah kekuatan bintang 1. Bahkan di kota bulan gelap, mereka tidak memiliki kekuatan penuh, apalagi saat mereka keluar dari kota bulan gelap. Dengan demikian, mereka hanya bisa menebak beberapa lokasi di mana mereka mungkin bisa menemukannya, seperti Black Moon City, Severing Mundane Pool, atau lokasi lain untuk memutuskan duniawi. Mungkin, bahkan jika Ling Han ingin memutuskan keduniawian, dia tidak akan berani pergi ke Severing Mundane Pool. Mengetahui bahwa klan Ding sedang mengawasinya, dia mungkin beralih ke tempat lain. Hanya ada lebih dari selusin leluhur yang memisahkan duniawi di klan Ding. Selain itu, mereka juga tidak bisa keluar dengan kekuatan penuh. Bagaimana jika 2 klan lainnya memanfaatkan pembukaan tersebut dan merampoknya? Jika ada kesempatan, mereka yakin bahwa klan Duan dan klan Panjang pasti tidak akan dicadangkan. Ding Yaolong harus tetap kembali sebagai pengawas. Adapun Ding San dan Ding Song, salah satu dari mereka telah pergi ke kota bulan hitam, sementara yang lainnya pergi ke klan Han. Bahkan jika Han Lu telah merobek kuil leluhur klan Ding masih harus mengirim seseorang untuk memberikan penjelasan yang akan menyelesaikan kesalahpahaman mereka dengan klan Han untuk selamanya. Ada terlalu sedikit elit, jadi hanya Ding Xing saja yang datang ke Severing Mundane Pool. Karena jika Ling Han ingin memutuskan hal-hal duniawi, hanya ada sedikit tempat di mana dia bisa melakukannya. Klan Ding tahu bahwa Ling Han itu aneh. Begitu dia menerobos ke Severing Mundane, sangat mungkin bahkan Grand Elder Pesangon pertama tidak akan cocok untuknya. Jadi, satu-satunya penjaga yang berdiri di sini adalah Ding Xing.
Pemutusan kedua terhadap pemutusan pertama, dan yang baru saja menerobos pada saat itu. Jika masalah ini masih belum bisa diselesaikan, keadilan apa yang tersisa di dunia ini? Ling Han melirik Ding Xing. Meskipun dia tidak tahu namanya, dia telah melihat orang ini di kuil leluhur Klanding sebelumnya. Mengingat kuil leluhur Klanding, Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah perbaikan kuil leluhurmu sudah selesai? Sial, pengendalian diri Ding Xing benar-benar luar biasa. Di antara mereka yang bisa berkultivasi ke level Severing Mundane Tier, yang mana salah satu dari mereka tidak mengalami badai yang tak terhitung banyaknya, dan bukankah orang yang tidak akan menunjukkan emosi mereka? Tetapi ketika Ling Han mengucapkan kata-kata ini, Ding Xing segera ingin melompat dengan marah. Kamu benar-benar berani bertanya, bocah jahat. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin kuil leluhur dari Klanding kita telah terkoyak? Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum dengan keras, matanya melotot karena marah. Anda sudah sangat tua, namun Anda masih belum tahu bagaimana cara mengembangkan karakter moral dan mental Anda. Berteriak dan berteriak sangat keras, bagaimana jika Anda mengganggu anak-anak? Ling Han bertanya sambil menyeringai. Dia tidak keberatan memperburuk keadaan Klanding dan menuangkan garam ke luka mereka. Anggota klanmu telah melakukan begitu banyak kesalahan, jadi apa gunanya menyembah tablet peringatan dari para penjahat itu? Tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Mati. Awalnya, Ding Xing berencana untuk bersikap superior sehingga Ling Han akan sepenuhnya merasakan tekanan kematian yang akan datang. Tetapi dia meledak dalam kemarahan ketika mereka baru saja bertukar beberapa kata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menekan Ling Han. Ling Han belum pindah, dan Permaisuri adalah yang pertama pindah. Dia baru saja menerobos ke Severing Mundane Tier, dan saat ini sangat ingin mencoba kekuatan barunya. Kilatan cahaya pedang melesat, menyilaukan 9 surga. Ekspresi Ding Xing berubah drastis, dan tangan besar yang dia ulurkan segera mundur. Jika kilatan cahaya pedang itu mengenai dia, peraturan langit dan bumi akan menyerang balik, dan dia akan terluka. Adapun seberapa parah lukanya, dia tidak yakin. Tapi dia tidak berani mencoba. Bagaimana jika itu adalah serangan yang kuat? Dia merasakan ketakutan yang masih ada. Selain dari sedikit orang yang dia temui, tidak pernah ada orang lain yang bisa membuatnya merasakan tekanan dan ketakutan luar biasa bahwa dia akan kalah jika dia bertarung hanya dengan satu gerakan. Dia tahu wanita ini. Dia adalah teman Ling Han. Sebelumnya, dia hanya berada di tingkat kejadian, tetapi sekarang di tingkat duniawi yang memisahkan. Ini berarti bahwa dia baru saja berhasil memutuskan yang duniawi, dan juga berarti bahwa dia hanyalah pemutusan hubungan kerja pertama. Dia adalah pesangon kedua. Permaisuri tidak akan berbelas kasihan. Dia menyerang, dan memulai serangan tanpa ampun terhadap Ding Xing. Ding Xing tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa menangkis. Tapi setelah mereka bertukar pukulan, posisi tidak menguntungkannya menjadi sangat jelas. Dia samar-samar menunjukkan sedikit kerugian. Ini tidak biasa. Permaisuri telah berkultivasi ke tingkat puncak sebenarnya dari tingkat sungai abadi. Ini berarti bahwa dia hanya harus menerobos ke tingkat duniawi yang memisahkan, dan dia tidak akan terkalahkan di antara teman-temannya. Lebih jauh lagi, dia telah menghantam langit dan bumi, dan telah maju ke tingkat duniawi yang putus melalui pemutusan yang sempurna, yang membuatnya tak terkalahkan di antara teman-temannya lagi. Dengan dua keunggulan yang ditambahkan bersama-sama, dia akan menjadi tak terkalahkan bahkan melawan lawan yang lebih unggul darinya dengan level yang sangat kecil. Pemutusan kedua yang bisa menandinginya harus dikultivasikan ke tingkat puncak yang sebenarnya dari tingkat sungai abadi, atau harus maju dengan cara serupa dengan menyerang langit dan bumi. Sekarang, meskipun Ding Xing lebih unggul darinya dengan tingkat kecil, dia belum mencapai salah satu dari dua persyaratan ini, dan sama sekali bukan tingkat raja. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan raja di antara raja-raja seperti Permaisuri? Ekspresi Ding Xing berubah menjadi terkejut, namun dia masih tidak bisa membalikkan keadaan, dan berada di pukulan-pukulan Permaisuri. Wajahnya yang sudah tua sangat cemberut. Hierarki alam surgawi sangat ketat. Pemutusan kedua benar-benar mampu menghancurkan pemutusan pertama. Bahkan jika ada kemunculan tingkatan raja sesekali, melampaui celah dari seluruh level kecil akan menghasilkan dasi paling banyak dengan elit veteran.
dan sama sekali tidak mungkin yang terakhir akan kewalahan. Kenapa orang-orang yang bersama Ling Han itu semua monster? Ding Xing menyerang beberapa kali lagi, ekspresinya menjadi semakin jelek. Setelah dia memblokir beberapa gerakan, dia berbalik untuk melarikan diri. Tidak, jika mereka melanjutkan, dia akan mati di sini. Lalu apa gunanya bertempur lagi? Selain itu, baik Ling Han dan Permaisuri sangat aneh. Jadi jika mereka menjadi pemutusan ketiga, bukankah itu berarti bahkan Ding Yaolong tidak akan bisa menekan mereka? Dia harus membawa berita ini kembali sehingga 3 elit besar Ding Yaolong, Ding San, dan Ding Song akan pindah secara pribadi. Sekarang, hanya mereka yang mampu menekan kedua orang aneh ini. Jika tidak, jika mereka diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, maka sangat mungkin bahwa klan Ding akan tamat. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Kami belum cukup mengenang. Ling Han melangkah di jalannya. Dia telah mengembangkan teknik rahasia petir, jadi kecepatannya luar biasa cepat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, mampu memotong bahkan Grand Elder pemutusan kedua. Kamu sedang mencari kematian? Meskipun Ding Xing sudah mulai melarikan diri, dia masih bersikap seperti Grand Elder yang kedua. Dia menegur Ling Han dengan dingin, dan melambaikan tangan untuk memberikan serangan telapak tangan pada yang terakhir. Dia telah mengembangkan peraturan air, dan juga menggunakan teknik rahasia dalam serangan ini. Es terbentuk, berencana membekukan 1000 mil di sekitar mereka. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Persaingan peraturan dengan dia, Anda harus berkultivasi hingga pemutusan ketiga, setidaknya, bahkan untuk memenuhi syarat. Boom, dia merilis 9 surga api. Segera, nyala api membentuk 9 garis yang melonjak keluar dari tubuhnya. Setiap semburan api telah mengambil bentuk binatang abadi. Ada naga, burung phoenix, dan burung vermilion, dan jumlahnya banyak. Saat api abadi binatang menyerbu, dingin segera mundur, dan tidak lagi muncul. Otot berkedut di pipi Ding Xing. Dia bahkan belum melepaskan gerakan kuatnya, namun tidak bisa lagi menindaklanjutinya. Regulasinya telah dihalangi, tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak peduli betapa anehnya kehebatan pertempuran Ling Han, itu masih dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Bagaimana pemahaman tentang peraturan pesangon pertama dibandingkan dengan pesangon kedua, tapi kenyataannya sangat dibesar-besarkan. Seseorang yang baru saja menerobos ke pesangon pertama benar-benar berhasil menghancurkan seorang veteran pesangon kedua dalam hal ketinggian peraturan mereka. Dia secara alami tidak akan tahu bahwa ini bukanlah peraturan yang telah dipahami Ling Han, melainkan bahwa 9 api langit adalah kekuatan kehidupan dari langit dan bumi itu sendiri. Dan Anda, hanya pemutusan kedua, benar-benar berani membandingkan ketinggian peraturan Anda dengan kekuatan kehidupan langit dan bumi? Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, biarkan aku membayarmu dengan gerakan. Dia mencabut 9 api langit, dan menyalurkan sumber air Suanyin. Dengan segera, suhu tinggi di sekitar mereka yang seperti gunung berapi turun drastis. Beberapa pedang es dengan pola dao besar yang tertulis di atasnya muncul di udara, dinginnya menakutkan dan menakutkan. Suci, F***CK, pada saat ini, ekspresi terkejut Ding Xing seolah-olah baru saja melihat hantu. Peraturan air ini adalah peraturan air, mustahil. Ling Han baru saja maju ke pesangon pertama, dan paling tidak bisa memperkuat satu regulasi ke ketinggian tingkat duniawi yang putus. Tapi tidak hanya Ling Han bisa menghancurkannya dengan peraturan kebakaran, peraturan airnya juga sangat menakutkan. Pasti lebih unggul dari pemahamannya sendiri atas peraturan air. Di mana Anda mendapatkan begitu banyak waktu untuk berkultivasi? Apakah Anda salah minum obat? Astaga, bagaimana mungkin monster seperti itu ada? Chapter 1740. Menara Tiga Alam. Ding Xing terkejut, sosoknya dengan cepat mundur. Namun, es menyerang, dan gerakannya menjadi sangat lambat. Permaisuri menyerbu, memberikan serangan telapak tangan ke udara. Peng! Sosok Ding Xing segera meledak menjadi puluhan ribu keping seperti ukiran es. Setiap pecahan es bisa terlihat dengan jelas, dan pasti tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Suanyin Source Water,
keberadaan terdingin di dunia ini. Namun, Grand Elder yang kedua tidak akan mati dengan mudah. Roh Dingsing keluar dari tubuhnya, berniat untuk melarikan diri. Semangatnya berbentuk sosok kecil seukuran kepalan tangan. Saat itu meninggalkan tubuhnya, kecepatannya sangat cepat. Roh yang kehilangan dukungan dari tubuh fisik adalah hal yang sangat berbahaya. Grand Elder tingkat duniawi yang memisahkan tidak dapat dibunuh, tetapi rohnya relatif lebih rapuh dan sangat mudah untuk diburu. Apa tujuan memburunya? Pertama, itu bisa langsung disempurnakan, dan seseorang bisa mengekstrak pemahaman peraturan yang telah dikumpulkan oleh seorang kultivator sepanjang hidupnya. Kedua, itu bisa disegel ke dalam beberapa alat terlarang dan menjadi senjata mematikan satu kali yang memiliki kekuatan luar biasa. Selain itu, meracik beberapa pil alkimia juga membutuhkan semangat untuk menebus kekurangan peraturan tertentu. Namun, roh itu sangat sulit ditangkap. Tanpa beban tubuh fisik, kecepatannya sangat cepat. Memiliki umur yang sama dengan langit dan bumi, tingkat kultivasi ini sangat sulit dicapai, tetapi juga sangat sulit untuk mati. Permaisuri menderu dengan dingin, dan melepaskan satu jari. Siu, seberkas cahaya pedang melintas, kecepatannya bahkan lebih cepat. Semangat Dingsing hancur, berhamburan ke segala arah seperti kembang api. Elit pesangon kedua, mati, permaisuri dan Ling Han saling bertukar pandang. Mereka berdua adalah raja tingkat di antara pemutusan hubungan kerja pertama. Dan jika mereka masih tidak dapat berurusan dengan Dingsing dengan mereka berdua bergabung sekarang, itu akan sangat tidak masuk akal. Mari kita cari yang lain dulu. Siapa yang tahu kalau Chang Sun Liang dan yang lainnya bertengkar, kata Ling Han. Mereka bertiga pergi, menuju kota hamburan bulan. Mengapa Menara Hitam tidak membuka lantai 7? Ling Han tiba-tiba berpikir. Aku juga tidak tahu. Menara kecil agak linglung. Setelah Anda maju ke tingkat mundane yang putus, saya mendapatkan kembali beberapa ingatan lagi. Tetapi pada saat yang sama, saya juga mendapatkan beberapa pertanyaan baru. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat saya konfirmasikan adalah bahwa saya tahu siapa saya. Bukankah kamu Menara Sundere? Maksudmu kau tahu nama asli Menara Hitam? Ling Han bertanya. Menara Hitam hanyalah nama yang dia pikirkan dengan santai. Tampaknya warnanya benar-benar hitam, jadi ini adalah nama yang dia berikan. Sebenarnya, pengetahuannya tentang Menara Hitam sangat terbatas. Menara kecil mengangguk. Nama asliku adalah Tower of Three Realms. Retak, tiba-tiba, guntur terdengar, seolah langit dan bumi sendiri bergetar. Ling Han tanpa sadar tertegun. Ini harus menjadi reaksi yang dimiliki langit terhadap kata-kata Menara Tiga Alam. Untuk objek tertentu yang dapat mempengaruhi langit dan bumi, memanggil nama mereka secara langsung akan menimbulkan reaksi dari langit dan bumi. Dikatakan bahwa Raja Surgawi adalah makhluk seperti ini, langsung memanggil nama Raja Surgawi yang hidup akan menyebabkan guntur tiba-tiba diantah berantah. Tetapi masalahnya di sini adalah percakapannya dengan menara kecil hanya terbatas pada pikirannya, Menara Tiga Alam. Apakah itu benar-benar luar biasa? Jangan memikirkan nama ini lagi, dan jangan pernah mengucapkannya secara langsung, kata menara kecil dengan sungguh-sungguh. Ini akan menarik perhatian beberapa tokoh yang benar-benar kuat, dan mereka bisa mencapai tempat ini dengan satu pikiran. Ketika Menara Hitam jatuh ke alam bawah, apakah itu juga untuk tujuan menghindari perasaan surgawi dari sosok-sosok perkasa ini? Tunggu. Kaisar Iblis Asura telah mengatakan sebelumnya bahwa alam bawah telah lama memasuki alam abadi melalui pembukaan langit sebelumnya, namun telah turun kembali menjadi dunia kecil lagi. Ini menarik keingintahuan besar dari alam abadi dan dunia bawah, dan itulah mengapa Kaisar Iblis Asura dan elit tingkat immortal lainnya yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki berbagai dunia kecil. Mungkinkah Menara Hitam atau pemilik Menara Hitam sebelumnya berpikir bahwa melemparkan Menara Hitam ke alam abadi tidak cukup sebagai asuransi, dan dengan demikian dengan sengaja memasukkan Menara Hitam kembali ke tingkat yang lebih rendah lagi? Tapi kenapa harus membawa dunia kecil bersamanya? Anda bisa saja langsung masuk ke dunia kecil, dan bukankah itu lebih rahasia? Ling Han bertanya pada Menara Kecil, tetapi Menara Kecil tidak dapat menjawab pertanyaan apapun.
Tidak ada hasil yang bisa didapat dari pertukaran ini, dan Ling Han tidak membuang waktu lagi. Mereka bertiga segera kembali ke kota hamburan bulan. Ling Han tidak perlu dengan sengaja membuat pertanyaan untuk mengetahui dengan jelas tentang insiden besar yang telah terjadi dalam beberapa hari ini, karena ini adalah topik pembicaraan terpanas. Changsun Liang, Xiao Zheng, Song Ji, Ma Ying, dan tingkatan raja muda lainnya semuanya berhasil maju ke Severing Mundane, dan mereka masing-masing terlibat dalam beberapa pertempuran besar. Di pertandingan pertama, Changsun Liang versus Xiao Zheng, hasilnya seri. Di pertandingan kedua, Song Ji menantang Changsun Liang, dan hasilnya tetap seri. Di pertandingan ketiga, Ma Ying dan Xiao Zheng bertarung selama 3 hari 3 malam, dan hasilnya adalah Ma Ying menderita kekalahan tipis dengan satu gerakan. Menilai dari hasil ini, kekuatan pertempuran dari keajaiban tingkat atas cukup setara. Sekalipun Ma Ying mengalami kerugian kecil, itu juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor kecil, dan tidak dapat diklaim bahwa dia benar-benar yang terlemah di antara keempatnya dalam hal kekuatan. Lebih jauh, spar berbeda dari duel hidup atau mati. Setiap orang pasti memiliki banyak gerakan kuat yang belum mereka tunjukkan. Selain itu, beberapa elit muda juga bermunculan. Meskipun mereka sedikit lebih lemah dari Changsun Liang dan yang lainnya, mereka masih bisa dianggap sebagai anak ajaib. Selain itu, jalur kultivasinya masih sangat panjang, sehingga mereka masih memiliki peluang untuk mengungguli Changsun Liang dan yang lainnya. Ini adalah insiden yang telah terjadi, dan masih ada peristiwa besar yang belum terjadi. Klan Fu akan mengadakan perjamuan besar besok malam, mengundang semua keajaiban yang telah berhasil menerobos dalam pembukaan pemisahan kali ini. Mundane Pool. Beberapa keajaiban pasti layak untuk direkrut, seperti Changsun Liang, Xiao Zheng, dan yang lainnya. Klan Fu tidak kuno, dan akan sering menarik keajaiban muda ke dalam klan, dan keajaiban juga akan senang untuk bergabung dengan kekuatan bintang 3. Meski hanya ada selisih 1 bintang antara 2 bintang dan 3 bintang, jaraknya bisa dibilang selebar jarak langit dan bumi. Misalnya, bahkan jika Changsun Liang sangat berbakat, jika dia tidak dibesarkan dengan upaya penuh dari kekuatan bintang 3, kemungkinan dia untuk maju ke tingkat istana abadi hampir nol. Warisan kultivasi adalah buah dari kecerdasan yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya oleh para elit yang tak terhitung banyaknya. Untuk menerobos ke tingkat kultivasi yang benar-benar baru melalui usaha sendiri itu terlalu sulit. Kata-kata tingkat raja hanya mewakili bakat dalam kultivasi dan kehebatan pertempuran yang tak terkalahkan di antara rekan-rekan seseorang, tetapi tidak mewakili kekuatan penciptaan maju ke tingkat kultivasi yang benar-benar baru dan tidak diketahui akan membutuhkan pembuatan teknik kultivasi sendiri, dan ini sebenarnya tidak memiliki banyak hubungan dengan menjadi raja tingkat. Jadi, semua orang ingin mendapatkan tiket ke klan Fu. Ada banyak orang yang bisa pergi ke klan Fu kali ini karena Ling Han dan Permaisuri telah maju dengan berhasil menyerang langit dan bumi, yang mengarah ke perubahan takdir tertentu, yang membuatnya relatif lebih mudah untuk maju ke tingkat duniawi yang memisahkan ini. Waktu berputar. Mereka yang awalnya tidak memiliki harapan juga telah berhasil mencapai tingkat duniawi yang putus sekarang. Mereka yang awalnya hanya bisa melangkah ke dalam tingkat duniawi yang putus sekarang menjadi tingkat duniawi yang memutus biasa, dan bahkan ada beberapa lagi yang telah mencapai tingkat pemutusan yang sempurna. Namun, memiliki pemutusan hubungan kerja yang sempurna adalah batasnya. Tidak mungkin mereka bisa maju ke Severing Mundane Tier melalui metode alternatif karena ini. Singkatnya, ada total 272 orang yang memenuhi syarat untuk menghadiri pesta perayaan klan Fu, dan setiap orang bisa membawa pasangan. Pesta besar secara alami tidak bisa diadakan di kediaman klan Fu, itu terlalu jauh. Itu lebih baik diselenggarakan di pegunungan langit di luar kota hamburan bulan ini lebih dekat dengan beberapa kota di daerah sekitarnya, dan klan Fu tidak hanya ingin merekrut orang di bawah pemerintahan sekte bulan hitam. Ling Han berpikir bahwa dia bisa pergi dan melihat-lihat kediaman klan Fu, dan menggunakan sumber daya klan Fu untuk mengetahui keberadaan Istana Rock. Dengan demikian, dia, Permaisuri,
dan Heavenly Phoenix Divine Maiden beristirahat selama sehari, dan juga pergi ke Sky Mountains. Ada pintu batu kecil di kaki pegunungan, dan di ambang pintu ada banyak orang berkumpul. Beberapa bisa masuk, dan saat mereka melangkah melewati ambang pintu batu, seluruh orang mereka segera menghilang. Ling Han menyadarinya. Ini adalah alat dewa spasial. Namun, ada orang yang berjaga di depan pintu, dan seseorang harus menunjukkan kartu undangannya terlebih dahulu untuk masuk. Kami tidak memiliki kartu undangan, bagaimana kita bisa masuk? Tanya Heavenly Phoenix Divine Maiden. Bersambung ke chapter 1741. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.